Hai everyone, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali akhirnya saya kali ini kembali lagi hadir di tengah-tengah kamu semua di Jakarta tepatnya untuk bisa menyambut di hari terakhir bootcamp kita persembahan dari OCBC NISP dan juga KG Media. Tepuk tangan buat kita semua. Oh, mantap banget nih. Nah, buat kamu semua yang memang telah bergabung pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak sudah bergabung, masih semangat walaupun sore-sore. Wah, tampaknya cuaca juga di luar tuh cerah banget gitu. Ada yang cerah, ada yang hujan deras kayak Kak Yesi ya. Wow. Ini Cece dari Surabaya. Hai. Apa kabar Cece? Wah, mantap ya. Tanjung Pinang dari Kepri juga nih Pak Brion, angin kencang terus menerus dari pagi hari ya. Mudah-mudahan rezeki akhir tahun ini makin kencang Pak Brion, ya enggak? Terus juga yang pasti ada dari Bali juga, dari Bali tuh sekarang itu lagi ada acara ngaben katanya. Ngaben itu adalah salah satu acara yang kalau bahasa halusnya tuh dibilang palebon gitu ya. Ini adalah pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Itu adalah dari Bali. Anyway, saya juga pengen banget ngucapin selamat kepada seluruh ibu-ibu di Indonesia, terutama ibu-ibu yang memang dan juga bapak-bapak dari UMKM atau jagoan lokal yang ternyata hari ini merupakan kick off-nya vaksin buat anak Anda yang usianya 6 sampai 12 tahun. Tepuk tangan dong nih. Vaksin, vaksin, vaksin. Makanya mudah-mudahan vaksin yang memang sudah ada di dalam tubuh Anda bisa membuat Anda tambah kuat, tambah sehat, tambah bersahaja begitu. Biar lebih kuat, Bray. Eko Bray, jagoan lokal gitu. Anyway, saya juga ingin sekali mengucapkan turut berduka cita juga ya atas gempa yang memang telah terjadi kemarin di NTT. Dan buat kamu semua yang memang sedang berada dimanapun, Bapak Ibu jagoan lokal, senang sekali saya Tiara Sadikin mewakili OCBC dan juga NISP telah hadir bersama-sama dengan kita. Dan kali ini kita tuh akan ngebahas tentang digital. Ini banyak banget ya, bahkan dari yang usia muda sampai dengan usia yang lumayan mau pulen ya gitu. Ini agak-agak bingung tentang perkembangan dalam dunia digital, terutama bagi kita yang pengen banget mengemas produk atau brand kita itu untuk bisa dikenal secara luas di halayak ramai, baik di Indonesia, Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Seperti apa sih cara-cara atau bahkan taktik cute yang harus kita lakukan atau life hack yang harus kita lakukan untuk bisa mendigitalisasikan produk kita. Digadang-gadang nih ya, bahkan kan Facebook sendiri sudah mengeluarkan metaverse kemarin. Terus juga segala sesuatunya itu Bapak Presiden kita juga udah meminta kita untuk segera mendigitalisasikan produk kita seperti yang memang sudah disampaikan Kak Gini kemarin dalam acara atau bahkan kelasnya Marketing Fit. Dan pada saat di kelasnya Branding Fit juga sudah sering banget diobrolin sama Pak Handoko bahwa memang kemajuan teknologi yang ada di Indonesia itu cepat banget. Jadi harus cepat juga cara kita bisa beradaptasi terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia, terutama bagaimana cara untuk bisa menggunakan smartphone dengan cara yang smart dan juga tepat dan serta benar gitu. So, buat Anda semua pada kesempatan siang hari ini kita akan langsung saja ya ngebahas tentang digital fit. Apa sih digital fit, bagaimana caranya, terus apakah cara saya sekarang ini sudah tepat atau belum, kira-kira seperti apa cara-cara yang memang sudah Anda gunakan selama ini untuk bisa mengembangkan produk Anda melalui digital. Silakan aja tulis komen di bawah. Buat rekan-rekan Pak Ligia, Bu Ligia atau Pak Brion mungkin udah pernah pakai promosi di Instagram atau di Facebook atau di Twitter gitu ya. Jadi itu seperti apa? Apakah memang promosi sudah tepat begitu? Kalau misalnya belum, apa yang ingin Anda tanyakan kepada coach kita? Namun sebelum saya lanjut, tentu akan ada tata cara mengikuti kelas kita pada kesempatan kali ini. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, silakan aja.
Nah, tata caranya tuh caranya gampang banget. Jadi sesi webinar ini kita akan mulai dari jam 15 ya. Terus juga mikrofon seluruh peserta akan kami mute terlebih dahulu karena untuk menghindari suara-suara yang tidak diinginkan. Seperti kemarin ada suara anak jatuh ya. Ibu siapa tuh kemarin di kelas marketing fit ya, Bu? Anaknya jatuh ya gitu. Terus yang ketiga juga bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan feature raise hand, silakan aja kalau penasaran banget gitu. Pengen bertanya silahkan. Selanjutnya sesi diskusi akan berlangsung selama 60 menit. Terus peserta wajib menggunakan nama sesuai dengan pendaftaran sebelumnya. Jadi silakan aja input nama Anda beserta dengan usaha Anda. Misalnya di sini ada nama Pak Erwin Sanda, ini Meldep Kitchen. Ini lama usahanya 2 tahun ya, tapi penghasilannya udah mantep banget ini loh. Lebih gede dia gajinya daripada saya gitu ya, tapi mantep Pak. Ini Pak Erwin Sanda, misalnya Pak Erwin Meldep Kitchen gitu. Lalu selanjutnya semua peserta wajib mematuhi peraturan dan tata tertib tanpa terkecuali. So, untuk itu pada kesempatan kali ini adalah kelas keempat kita yang terakhir. Makanya Anda harus siap-siap untuk bisa menerima assignment yang akan disampaikan oleh coach kita. Yang dimana hadiahnya itu dengan total 75 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Pemenang ketiga mendapatkan 15 juta rupiah, pemenang kedua mendapatkan 25 juta rupiah, dan pemenang pertama mendapatkan 35 juta rupiah. Tepuk tangan rupiah lagi buat OCBCNS dan juga pakai media. Saya semangat ya. Mudah-mudahan kalau saya jadi ininya saya bagi rata. Big. Untuk itu buat Anda semua, pasti penasaran banget siapa sih coach kita kali ini. Nah, bagi kamu yang para jagoan lokal ya, yang ingin mengenal lebih jauh, saya akan membacakan beberapa background dari coach kita siang hari ini. Nah, dikenal dengan nama Francisca PW Hadiwijana. Ini adalah selaku digital coach kita. Ini biasa juga dan akrab dipanggil Coach PW. Jadi nama akrab kita. Jadi rekan-rekan atau jagoan lokal boleh memanggilnya dengan Coach PW atau Coach Francisca juga boleh. Beliau adalah co-founder dan CTO Women Works, lalu juga co-founder and CTO di Women Works yang sedang mengambil gelar MBA di Stanford, GSP, dan sebelumnya ia adalah Head of Engineering di Mamikos, platform teknologi properti nomor 1 di Indonesia. Seperti yang Anda tahu, mungkin juga beberapa jagoan lokal sudah menggunakan platform ini sebagai jalan keluar untuk mencari kos-kosan. Gitu ya. Dan misalnya buat anak kuliah, atau misalnya buat Anda bekerja supaya lebih dekat dengan lokasi kerja Anda. Gitu ya. Selanjutnya juga beliau pendiri dan CEO Prelo. Ini adalah platform ekonomi berbagai retail yang telah diakuisisi oleh Bukalapak pada tahun 2018 dan membawanya untuk terdaftar sebagai salah satu Forbes 30 Under 30 Asia Retail and E-commerce. So ladies and gentlemen, give a big applause buat coach kita pada siang hari ini. Inilah dia, Francisca PW Hadiwijana. Hai. Halo Kak Tiara, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak, gitu ya. Wah. Ya seperti itulah saya kayak kelebihan vitamin hari ini. Energinya kerasa banget loh, kayak Mantap. high energy. Oh, pasti ya. Soalnya saya kemarin baru pulang dari Surabaya nih. Arek-arek Surabaya itu energinya mantap gitu ya. Pejuang banget gitu. Saya orang Surabaya juga loh. Oh iya, wah. Iya. Wah, baik. Kayaknya kita memang harus namanya jalan-jalan bareng nih, gitu. Pak Francisca, tampaknya rekan-rekan kita jagoan lokal ini ada 30 UMKM yang memang sudah gabung sama kita pada kesempatan kali ini di sesi kelas bootcamp yang Digital Fit. Nah, untuk itu mereka ini sama-sama saking penasarannya gimana caranya untuk bisa punya life hack atau taktik kit untuk mengikuti digitalisasi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu Kak PW silakan aja atau Coach PW silakan aja untuk memulai presentasinya agar supaya rekan-rekan merasa mendapatkan informasi yang silakan. Oke, makasih ya Kak Tiara. Sama-sama. Oke, saya mulai share screen ya. Halo teman-teman jagoan lokal, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Jam berapa ya di sana? Lagi jam 3 sore ya kalau nggak salah? Iya, jam 3 sore nih. Iya, oke lah ya. Di saya sekarang lagi jam berapa nih? Jam 1 pagi. Cuma kayak ya nggak apa-apa lah, tetap semangat sharing sama teman-teman gitu ya. Semoga berguna. Nah, intinya mungkin pengantar dulu. Saya akan sharing intinya ini sih kayak konsep secara umumnya tentang digital dan terutama tentang digital marketing itu sebenarnya konsep-konsep ini. Jadi mungkin kalau diikuti mungkin akan terkesannya agak banyak gitu ya. Cuma
menurut saya sih nggak apa-apa, yang penting biar dapat pengenalan dulu gitu sih, kayak konsep besarnya itu kayak apa. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau intinya kayak belajar lagi lebih jauh, paling nggak udah kebayang dulu nih. Oh jadi kayak intinya tuh ada apa aja sih di digital ini gitu ya, terutama digital marketing itu. Gitu. Nah oke. Nah saya mulai ya. Ya. Oke, jadi digital marketing itu ini suatu effort yang terkoneksi satu sama lain gitu sih. Dan komponennya ada banyak gitu ya. Jadi misalnya ada search engine gitu kan, kayak misalnya Google gitu kan. Ada social media, ada email, dan juga ada untuk website teman-teman juga gitu. Atau kalau misalnya ada yang jualan misalnya di e-commerce marketplace gitu ya, bisa Tokopedia, Bukalapak atau yang lain, nah itu juga bisa involve juga nih di effort digital marketing ini gitu. Jadi intinya ini part of marketing mix, dan dari komponennya sendiri ini integrasi gitu ya dari semua komponen atau aset-aset digital yang teman-teman punya gitu misalnya. Nah kurang lebih kalau misalnya ada mind map-nya gitu ya, kurang lebih digital marketing ini apa aja yang harus dilihat, kurang lebih dari sini. Jadi kita perlu tahu juga marketing channel-nya apa aja, measurement-nya apa aja, apa yang diukur gitu kan. Terus kayak perlu ada strateginya juga, terus ada customer stage-nya juga gitu kan, ada funneling-nya, customer lagi di mana, terus ada kontennya juga sama media tabs. Nah kurang lebih nanti kita akan go through ini satu-satu gitu ya. Sepertinya lumayan banyak, cuma teman-teman ini aja sih kayak inti kayak ikutin aja, dengerin aja, paling nggak nanti akan akan kegambar kurang lebih gambaran besarnya itu gimana gitu kan digital marketing. Nah ini saya udah sempat share waktu di sesi yang entrepreneurship yang beberapa bulan lalu gitu kalau nggak salah ya. Jadi kalau untuk channel sudah ada tiga tipe. Jadi ada channel paid gitu ya. Jadi yang kita bilang tuh apa gitu kan. Ada channel yang own. Jadi yang kita punya tuh channelnya apa, sama ada channel yang earn. Jadi kalau channel yang paid itu intinya kita bisa ada promo-promo yang kita lakukan gitu kan. Misalnya ad campaign gitu kan. Nah ini tuh kenapa dibilang what we say, karena itu sesuatu yang kita pengen push ke customer gitu kan. Jadi kita maunya customer lagi kita apa, kita kayak paid untuk channel-channel yang tersedia di luar. Terus kemudian dari sana kita inilah ya kayak customer jadi dapat gambaran tentang kita gitu kan. Nah kalau yang own itu jadi kita sendiri tuh kayak apa, misalnya aset-aset yang kita punya, website kita tuh seperti apa, atau ya pokoknya yang organik gitu ya intinya. Yang organik yang semua user kita bisa temukan. Nah kalau channel yang earn itu intinya media tuh bilangnya apa, atau kayak pihak ketiga tuh bilangnya apa gitu kan. Jadi kayak ada PR gitu kan, terus ada customer engagement, atau kayak misalnya kadang-kadang customer tuh juga sekarang suka nge-review juga gitu kan. Nah intinya review dari customer itu yang earn gitu. Jadi kurang lebih ada 3 channel utama ini gitu kan. Nah masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau dari segi paid yang jelas cepat gitu kan, karena kita bisa kayak bayar untuk promo, jadi pastinya naiknya cepat. Jadi kalau kita misalnya mau membuat image yang baru tentang perusahaan kita gitu ya, kita bisa pakai paid ini misalnya. Negatifnya apa ya, pasti costly kan berbayar gitu kan. Terus kayak impact-nya juga nggak selalu sustain, karena kan kalau bayar ya nanti kalau misalnya budgetnya habis berarti nanti nggak bisa dinaikkan lagi gitu kan. Nah kalau channel yang own ya dikonsider as aset, karena misalnya kayak misalnya tulisan di blog kita atau ke website kita itu kan kayak sesuatu yang jangka panjang gitu kan. Karena jangka panjang ini kita lakukan sekarang, profitnya nanti masih agak lama gitu, jadi nggak seinstan yang paid itu misalnya. Negatifnya apa ya, mungkin agak lebih lama dibanding yang paid. Terus resource intensif, jadi kalau misalnya buat aset, buat artikel gitu kan kayak effortnya lumayan besar gitu kan. Nah, yang ketiga earn. Kalau earn tuh bisa dibilang satu cara yang paling kredibel gitu kan. Karena kalau misalnya ada media yang ngeliput kita gitu kan kayak kesannya wah ini ada dari Kompas Media yang ngeliput nih. Kayak boost credibility gitu kan. Terus juga bisa kayak build deeper relationship juga. Nah, negatifnya apa? Negatifnya tentang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Misalnya media mau bilang apa, kadang-kadang positif, kadang-kadang nggak sesuai yang kita mau gitu kan. Jadi bisa dibilang unpredictable sama mungkin volatile gitu. Jadi kadang-kadang nanti kita nggak bisa tahu apa yang media akan bilang tentang kita atau third bilang tentang kita gitu. Nah lanjutnya saya mau cerita tentang customer journey. Ini juga saya sempat kayak mention di sesi sebelumnya gitu ya, tentang purchase journey itu seperti apa. Jadi kalau dulu zaman-zaman sebelum digital itu ada namanya first moment of truth. Itu konsep dari consumer goods gitu ya. Consumer goods itu apa, misalnya Unilever, P&G gitu ya. Fast moving consumer goods. Jadi kalau dulu itu intinya kan bisa perusahaan-perusahaan ini iklan di TV gitu ya, stimulus ada ad-nya gitu. Terus kemudian customer tuh datang ke supermarket gitu ya. Terus kemudian mereka tuh kayak megang barangnya, misalnya shampoo gitu. Kayak megang barangnya, oh ini si shampoo yang saya lihat di iklan ini nih gitu.
terus kemudian dia beli di rumah, dipakai shampoo-nya. Nah, itu namanya second moment of truth. Jadi first moment of truth itu waktu dia di supermarket tadi megang shampoo-nya, itu first moment of truth. Jadi intinya pertama kali dia nemu barangnya gitu kan. Dia pulang, itu second moment of truth. Nah, proses ini dengan digital itu udah dirombak gitu ya. Ada perubahan yang signifikan. Ya ini kayak sebelumnya misalnya Yellow Pages, print ad, terus kemudian ada consideration gitu kan, terus kemudian itu prosesnya jauh lebih panjang sebelumnya gitu kan. Nah, kalau setelah digital sekarang itu ada namanya zero moment of truth. Jadi kayak setelah stimulus, orang tuh googling dulu gitu kan. Biasanya kadang nyari di Facebook, nyari di Instagram gitu kan, nyari dulu informasi tentang si service atau barang ini gitu misalnya. Dicari reviewnya gitu lah ya. Jadi kayak bahkan sebelum dia megang barangnya, orang tuh udah tahu informasi lebih lanjut gitu. Misalnya terutama terhubung sama earned media tadi gitu ya. Jadi kayak customer lain bilang apa, atau kayak artikel dari Kompas Media bilang apa gitu. Nah, setelah dari sini kalau misalnya customer ngerasa oke, lumayan menjanjikan nih, baru dia nanti nyari barangnya gitu kan, antara beli online atau kayak dia ke supermarket atau ke tempat lain gitu ya. Terus kemudian baru kayak first moment of truth, terus baru second moment of truth gitu. Jadi intinya sekarang dengan digital, satu hal pembeda utama, customer itu jadi punya tools untuk nyari tahu lebih awal tentang service kita gitu. Jadi itulah kenapa penting banget untuk kita punya presence yang bagus gitu digital. Karena kalau misalnya kayak ya, customer kita reviewnya jelek gitu ya, nanti kayak orang-orang yang lain juga nggak mau beli barang kita gitu. Nah, kurang lebih kalau kayak customer path-nya gitu ya, sekarang jadi lebih panjang gitu kan, karena kayak di setiap tahap tuh jadi ada pengaruhnya gitu kan. Jadi dari awal kayak tadi hero moment of truth, first purchase, terus jadi yang orang yang purchase itu juga akan ngasih review juga gitu kan. Jadi kayak intinya kita harus pastinya di setiap stage ini kita melakukan yang terbaik supaya orang-orang yang customer kita itu juga akan mengatakan hal-hal yang baik tentang kita, dan kemudian akan jadi loop untuk customer lain akan beli barang kita juga gitu. Ini tadi kurang lebih sama juga. Jadi kalau misalnya tentang hotel gitu ya, dari awal kan stepnya banyak, research hotel, buat reservasi, review hotel, check-in. Jadi semua step ini dipastiin untuk akan ada effortnya gitu ya untuk membantu customer selanjutnya tetap convert gitu. Nah, ini tadi dihubungin sama tipe konten gitu ya yang kita punya dari paid, on, earn. Jadi kayak 3 konten ini kolaborasi untuk membuat experience yang terbaik untuk customer. Nah, ini contohnya misalnya kayak sebelum waktu research hotel, jadi orang Google dulu gitu kan ya. Terus kemudian dari sana dapat review kayak apa. Terus waktu reservation, orang juga kan pasti, customer juga pasti akan go online gitu kan. Terus kemudian mereka juga ngelihat dari value-nya berapa, lokasinya berapa, salary berapa gitu kan. Jadi intinya setiap step itu dengan digital ini selalu ada cara untuk customer untuk bisa melakukan ini dengan lebih efisien gitu, berkat digital tadi gitu ya. Jadi pastikan untuk semua tahap yang bisnis yang teman-teman lakukan, pastikan optimisasi, dan pastikan juga semaksimal mungkin gitu ya untuk customer, se-efisien mungkin supaya nanti reviewnya bagus dan customer lain akan kembali pakai lagi gitu. Nah, kita lanjut ke customer acquisition channel gitu. Jadi intinya dari kita bisa dapetin customer dari mana aja sih gitu kan. Karena kan tadi kan digital, jadi kan customer kan langsung bisa googling gitu kan ya. Dan kita bisa melakukan bisnis kita secara digital gitu kan. Jadi dari mana aja sih kayak channel-channel customer ini bisa nemu kita gitu. Nah, ini ada banyak gitu ya. Ada berapa nanti yang nggak semua saya bahas, cuma ada berapa yang cukup penting. Yang pertama misalnya email marketing, kemudian dari SEO tadi yang dari googling itu untuk tampil di atas gitu ya result-nya. Terus juga untuk advertising ada yang search gitu kan. Terus kemudian ada display dan ada beberapa yang lain, tapi yang ini nanti nggak dibahas. Gitu. Nah, sekilas bahas tentang email marketing gitu ya. Jadi kenapa pakai email marketing? Karena return of investment-nya email marketing itu cukup tinggi gitu. Jadi kayak setiap amount dolar yang kita spend, yang kita dapat tuh lumayan tinggi gitu sih. Jadi kayak itu kenapa kita email marketing ini masih sesuatu yang relevan sampai sekarang gitu ya. Nah, best practice-nya ada 2 gitu juga. Jadi yang pertama getting permission, matching expectation, sama recommendation sama analytics. Nah, getting permission itu apa? Teman-teman pernah ngerasa gini nggak? Kalau misalnya kita punya email, terus kemudian tahu-tahu kita nggak pernah sign up, tahu-tahu dapat kayak email promo gitu dari siapa gitu kan? Kan sebel banget ya aku jadi kayak gitu. Jadi getting permission itu penting untuk email marketing ini supaya customer kita itu memang mendapatkan email yang mereka mau dapat gitu. Jadi intinya jangan sampai kalau misalnya kita beli aja nih list emailnya customer, terus kemudian kita langsung kirim aja nih push gitu ya, nggak gitu. Karena kalau kayak gitu nanti customer akan unsubscribe gitu kan. Terus kemudian nanti bisa kayak semacam kayak dapat kayak blacklist gitulah dari misalnya email klien misalnya kayak dari Gmail atau yang lain gitu.
Jadi yang pertama getting permission. Getting permission itu ada isinya opt-in. Jadi kayak pastiin customer tuh masukin emailnya di mereka, terus mereka bilang iya, kayak saya mau terima email update dari service ini gitu misalnya. Nah, contohnya opt-in yang bagus itu gimana gitu ya. Contohnya kayak kita bisa buat misalnya artikel gitu ya tentang sesuatu yang kayak relevan atau valuable buat customer. Misalnya di sini kayak 9 very good reasons to subscribe to Copy Hackers gitu misalnya ya. Jadi kayak orang-orang tertarik dari artikel ini terus kemudian mereka mau dapetin update artikel lain apa lagi sih yang menarik gitu kan. Jadi mereka masukin email mereka gitu. Jadi contohnya tuh kayak gitu. Jadi pastiin customer kita kasih suatu value untuk customer gitu kan, terus mereka tertarik gitu ya, atau misalnya customer beli barang kita gitu kan. Terus kayak misalnya dari sana bisa nanti akan kita bisa kasih checklist tertarik atau enggak untuk kayak dapat update dari kita. Nah setelah itu kayak kita bisa push email marketing itu gitu. Nah terus ada beberapa apa ya kayak KPI gitulah ya, beberapa hal yang perlu dilihat. Misalnya dari bounce rate. Ini biasanya paling utama kejadian kalau misalnya customer kita nggak sign up gitu sih. Karena kalau misalnya kita kayak dapat email list, beli email list dari mana, seringkali emailnya tuh nggak update gitu kan. Jadi bounce rate itu berarti kita kirim terus kayak nggak keterima gitu karena misalnya alamat emailnya salah gitu. Ada hard bounce, soft bounce, customer juga bisa unsubscribe gitu kan, atau bisa report as spam. Nah kalau misalnya tadi nggak opt-in, masalah ini nanti kayak email kita itu bisa di mark as spam, jadi nanti customer lain yang sebenarnya pengen terima nanti jadi nggak bisa terima karena masuk ke spam gitu. Jadi pastiin dari awal kalau misalnya pakai email marketing pasti customer-nya sign up gitu ya, opt-in untuk kayak menerima email marketing itu. Nah yang kedua matching expectation. Jadi matching expectation tuh harus sesuai sama, jadi dari awal misalnya kita bilang oh nanti subscribe akan dapat informasi tentang A, ya nanti kirimin tentang A gitu ya. Jadi jangan kayak ngirim sesuatu yang lain gitu misalnya. Jadi termasuk juga ada frekuensinya gitu kan, ada konten, special satisfaction. Jadi intinya kayak pastiin sesuai sama ekspektasi customer di awal gitu sih tentang konten yang dikirim. Metrics lain yang penting tentang open rate. Jadi kayak jumlah opennya berapa sama jumlah dari send dikurangi sama bounce tadi gitu ya, yang nggak keterima sama customer. Terus ini kurang lebih kayak tipikal marketing open rate-nya yang bagus berapa tergantung industrinya apa gitu. Misalnya kalau di sini yang satu yang paling tinggi itu non profit gitu ya, atau kayak travel itu kayak bisa 40% gitu. Atau kayak insurance atau kayak e-commerce tuh agak rendah gitu ya. Karena kan orang dapat promonya sering banget jadi sering nggak dibuka gitu. Itu kayak 20%-an gitu sih. Gitu. Jadi untuk kayak tahu apakah kita performanya bagus atau enggak, lihat sesuai sama industri masing-masing juga gitu. Beberapa trik untuk kayak ngebuat customer kita opennya lebih tinggi, ada beberapa hal yang kita bisa ganti, misalnya sender name. Jadi kalau sender name itu kadang-kadang kalau misalnya nama bisnisnya apa ya, nama bisnisnya misalnya tempat printing X gitu ya. Nah nanti kirimnya jangan kayak dari tempat printing X, tapi seringkali yang membantu itu pakai nama orang gitu. Misalnya Tiara dari tempat printing X gitu misalnya. Jadi orang tuh cenderung akan lebih buka kalau misalnya itu dari nama orang gitu. Terus hal lain ada subjek lain juga, jangan terlalu panjang. Terus kayak termasuk juga offernya apa, itu paragraf, aspek lain gitu. Cuma tadi yang paling utama tuh sender name sama paling subject line ini sih gitu. Ya ini kayak KPI lainnya. Nah terus yang ketiga ada segmentasi dan analytics. Jadi paling segmentasi itu intinya tentang email sendiri itu ada beberapa apa ya, email marketing bisa dikelompokkan juga. Jadi email marketingnya mau tentang produk yang mana atau kayak update yang mana gitu. Jadi kayak jangan semuanya jadi satu. Ini mungkin kalau misalnya di awal nggak usah kali ya, cuma kalau misalnya nanti udah lebih jauh gitu kan. Jadi kayak jangan semuanya kayak dijadiin satu kategori, cuma kayak bisa di segmen gitu. Jadi kayak mau update untuk service yang mana nih gitu. Jadi nggak semuanya jadi satu service gitu. Gitu. Oke, itu aja yang email marketing. Kita lanjut lagi ke SEO ya. Nah, SEO itu apa? Jadi intinya SEO itu tentang apa yang kejadian di belakang search engine atau Google. Kenapa Google itu penting? Karena kayak hari gini semua orang mau tahu tentang apapun pasti googling dulu gitu kan. Kayak ini service ini jualan apa sih gitu, pasti googling dulu gitu. Atau mungkin kayak ngecek di Instagram kayak Google kayak suatu hal yang udah sangat umum dilakukan gitu ya untuk customer nyari tahu tentang kita gitu kan. Nah, jadi SEO itu gimana? Jadi ini udah mungkin tampilannya udah agak lama ya, tapi kurang lebih itu kalau misalnya kalian teman-teman buka Google gitu kan, terus habis itu kayak ketik suatu kondisi ini yang diketik saya butik hotel di Singapura gitu ya. Nah biasanya itu nanti di awal-awal ada kayak yang apa ya, ini tuh biasanya ads gitu. Jadi kayak kalau ads bisa tulisannya sih ad gitu. Nah ini tuh nanti pakai search advertising, nanti akan ada juga bahasannya gitu ya. Nah, nanti kalau di bawahnya yang nggak ada tulisan ads-nya gitu, nah ini yang namanya dari organik atau SEO. Jadi kenapa SEO itu penting? Karena nanti kalau misalnya customer kita ngeklik ngetik suatu tentang kita, misalnya brand name kita, atau kalau misalnya jualan brownies di Surabaya gitu ya.
kadang kalau misalnya browniesnya udah terkenal banget, customer akan ngetik langsung gitu merek browniesnya. Cuma kalau enggak, customer tuh akan ngetik misalnya brownies Surabaya gitu misalnya. Nah kalau misalnya kayak gitu, kita pastinya mau kayak ada di atas list ini gitu kan, yang organik gitu kan ya. Karena kayak seringkali walaupun di sini ada yang ads, customer itu apa ya, mau bukanya yang non ads gitu seringkali karena lebih percaya gitu. Jadi kayak kenapa SEO itu penting? Tadi karena itu biar kita bisa ada di ranking yang atas di Google gitu sih. Nah, kenapa implement SEO? Ya tadi, jadi kayak untuk dari segi cost per acquisition itu murah banget gitu ya kalau misalnya memang udah dapat posisi atas, visibility-nya bagus, dan yang ini kayak win zero moment of truth gitu. Ya, ini tadi kayak lowest cost per acquisition. Jadi kalau misalnya dilihat, kalau dari segi SEO itu, yang di search itu sebenarnya targetnya keyword apa sih gitu ya. Nah biasanya hari gini customer itu nge-search itu sesuatu yang spesifik gitu biasanya. Jadi yang akan di-search customer tuh seringkali nggak cuma kayak brownies paling enak gitu, tapi seringkali kayak brownies paling enak di Surabaya atau bahkan kayak brownies paling enak di Rungkut Surabaya, ya itu nama daerah di Surabaya gitu misalnya. Jadi kayak kalau misalnya nanti optimize sesuatu yang spesifik gitu. Ini istilahnya long tail gitu sih. Jadi kayak long tail itu 70% dari total traffic yang dicari orang gitu. Jadi orang nyari kayak brownies itu kayak cuma dikit banget gitu kan, dan itu susah untuk compete gitu kan karena ada banyak merek-merek brownies lain juga optimasi untuk itu. Cuma kalau misalnya kita kayak go-nya long tail yang tadi spesifik, nah itu akan jauh lebih convert dan lebih gampang juga untuk kita menangin SEO-nya gitu sih. Nah, berapa key goal SEO tadi position based ya, kita mau yang jadi paling atas gitu kan. Terus visitor volume based, jadi kita juga kayak yang dioptimize tuh keywordnya yang mana sih. Nah, kita kayak perlu tentuin juga gitu kan, yang volumenya bagus gitu ya. Maka share based sama value based gitu. Nah, ini kayak cepat aja kali ya, kayak berapa faktor yang influence di SEO. Misalnya ada 4 sini saya sempat share juga, conversion, credibility, content, sama crawlability. Nah, kalau untuk crawlability intinya kita pastiin si website kita tuh apa ya, intinya pastiin teksnya itu bentuknya teks bukan image gitu ya, itu satu. Terus yang kedua juga strukturnya bagus gitu sih. Dan pastikan juga ada sitemap-nya gitu. Jadi kayak ada sitemap yang kita bisa submit ke Google gitu misalnya. Jadi intinya untuk si Google ini atau search engine lainnya gitu ya, bisa kayak nge-crawl website kita, terus kayak bisa nge-locate kita tuh kontennya apa aja, terus bisa diindeks sama mereka gitu. Ya ini kayak kenapa penting ya, intinya kayak supaya bisa bisa di crawl, bisa diindeks sama di rank sama Google gitu. Konten. Nah, konten itu juga penting gitu ya. Jadi kayak Google tuh suka konten yang original gitu ya, yang fresh sama yang sering yang ke update gitu. Jadi kayak untuk menangin SEO pastinya juga kita kontennya bagus gitu sih intinya. Jadi misalnya apa aja, misalnya ada metadata, jadi kalau misalnya buat page-page website gitu kan misalnya kayak meta title, meta description atau kayak teks yang dibuat tuh pastiin kayak masukin teks yang deskriptif gitu ya, yang cukup panjang gitu misalnya. Nah, untuk konten juga apa ya, kita pastiin kayak konten kita plan gitu sih. Jadi kayak topiknya sesuai, terus habis itu apa ya, pastikan kayak keyword-keyword yang kita mau menang itu ada juga di sana di konten kita gitu. Untuk credibility, satu yang berguna tuh kalau misalnya kita punya media atau PR yang nge-link ke website kita gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita punya third party gitu ya, atau kayak customer nge-link ke website kita, nah itu juga sesuatu yang bisa nge-boost ini kredibilitas kita. Satu cara yang bisa dipakai itu misalnya kita bisa buat blog competition. Jadi kalau buat blog competition, terus customer kita kayak nge-link ke website kita, nah itu bisa ngebantu untuk nge-boost credibility gitu kan. Karena kalau kayak untuk PR itu seringkali karena tadi nggak pasti gitu kan ya. Cuma kalau misalnya Kompas Gramedia gitu ya, nge-link website kita, nah itu kan nge-boost-nya lumayan tinggi, akan tinggi banget itu ya. Karena Kompas Gramedia sendiri kredibel, jadi dia akan kayak ngasih credibility yang tinggi gitu. Kalau misalnya kayak dari Kompas Gramedia nge-link kita gitu. Nah, algoritmanya sendiri juga inilah ya, kayak ini algoritma Google juga terus di-update sih. Cuma intinya kayak beberapa hal yang ngaruh itu bisa dilihat di sini. Kurang lebih kalau di summary, jadi kayak ada 3 hal yang paling utama untuk kayak gimana Google nge-rank, ada on page, tadi itu kayak kontennya gimana, strukturnya gimana gitu ya. Off page, tadi itu yang ada yang nge-link siapa gitu kan, terus banyak yang nge-link, jumlah yang nge-link gitu kan. Terus kemudian technical SEO. Technical SEO itu misalnya setupnya udah bener atau belum gitu kan, terus kayak beberapa hal-hal lain yang kayak tentang implementasi teknikalnya harus sesuai supaya Google bisa nge-rank gitu. Nah, ini kurang lebih tadi itu setup health, error status, itu kan untuk technical, terus kemudian ada konten, terus kayak linking tadi yang kayak off page, terus kayak overall di total, terus kayak kurang lebih seringnya berapa gitu sih kurang lebih. Nah, itu tadi tentang SEO. Biar
kurang lebih kebayang gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke next-nya, ada paid advertising. Jadi kalau paid advertising ini, tadi kan kayak waktu yang di bagian SEO itu sempat ditunjukin tuh, di result di awal tuh kebanyakan dari ads gitu kan. Nah, itu yang namanya paid advertising. Nah, kurang lebih kayak advertising ini gimana sih bedanya gitu ya. Jadi kalau traditional advertising, itu kan misalnya kita pasang kayak di billboard gitu ya. Jadi kita tuh nyari customer, karena kan kita nyari apa ya, di billboard itu kan kita tuh kayak lokasi mana nih kita pilih gitu kan, terus kita harus kayak mikir kira-kira orang tuh datangnya kalau untuk customer saya bayar di lokasi mana ya, kita taruh di sana, terus habis itu kita nyari customernya gitu kan ya, pakai TV atau magazine gitu. Nah, kalau advertising sama Google itu, kita itu intinya customer yang nyari, ya, misalnya tadi yang nyari brownies Surabaya, nah terus kayak kita kayak pasang supaya kita di atas, jadi customer nyari kita gitu sebenarnya. Jadi kita bisa target kayak keyword tertentu, interest atau kayak device tertentu gitu misalnya, atau lokasi tertentu. Jadi kayak intinya ini jauh lebih apa ya, tertarget gitu sih untuk kayak customer mana tunjukin ads-nya gitu. Dan ini sih untuk si search ini sebenarnya dibantu juga sama paid media yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman misalnya iklan di majalah, di TV, di koran, intinya itu akan ngedorong juga customer untuk nge-search gitu kan. Jadi ini tuh kayak sesuatu yang ngebantu untuk paid media yang lain supaya konversinya lebih tinggi lagi gitu. Terutama kan semua digital dan biasanya orang tuh apa-apa langsung ke Google gitu kan nyari sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada kayak promo yang lain, TV di TVC atau kayak di radio atau apa, pastiin juga kayak untuk paid advertising di Google-nya juga jalan gitu. Jadi kayak supaya nanti customer udah lihat dari tempat lain, dia bisa nyari kita dengan gampang gitu sih. Ibaratnya kayak shelf space tuh kayak misalnya kalau misalnya dulu FMCG kan ada lokasi-lokasi yang jadi kan banyak area yang kayak misalnya area mana yang paling premium nih gitu sama mereka akan diutamakan gitu kan lebih mahal. Nah, kalau untuk SEO sama juga. Jadi kayak area-area yang di atas tuh pasti kayak akan jauh kayak lebih mahal gitu top position. Jadi kayak intinya ini kayak keyword-keyword yang paling utama, terus kalau yang di bawah kayak agak inilah ya kayak jadi agak lebih murah gitu dibanding di atas gitu kan. Jadi again kita competing untuk kayak area yang premium gitu. Nah, kurang lebih ini mungkin saya share konsep. Jadi kurang lebih kayak untuk paid advertising, Google AdWords gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak kita pasang ads, waktu orang googling, kita bisa muncul di atas. Kalau nggak by SEO ya kita bisa kayak paid untuk compete biar ada di page atas itu paying by paid advertising. Nah, terus kemudian ada display advertising. Nah, display advertising itu apa? Jadi kalau misalnya paid advertising kan tadi orang googling gitu kan, terus kayak misalnya googling, terus kemudian ada kita dapat keywordnya gitu kan ya, terus kita dapat kayak orang bisa nemu kita di atas gitu kan. Nah, kalau display advertising tuh sebenarnya kurang lebih agak mirip sama misalnya kita ngiklan di majalah gitu atau ngiklan di TV. Jadi kayak ini sesuatu yang apa ya, agak lebih kayak top of funnel gitulah. Kalau misalnya top of funnel maksudnya gimana? Jadi kayak sama kayak misalnya di majalah atau di TV, orang nanti ngelihat kita terus jadi ingat, oh ada, jadi lebih awareness gitu, oh ada brand ini loh gitu kan. Nah, terus kemudian dari sana orang kayak penasaran terus mereka googling gitu kan. Jadi kayak display advertising kan dia top of funnel, kayak mirip kayak iklan di majalah, di TV, di radio dan tempat lain gitu. Jadi kayak biar orang lebih aware tentang brand kita. Jadi kayak find the right people, intinya kayak journey-nya tuh banyak banget gitu lah ya untuk kayak semua untuk customer kita. Jadi kayak misalnya dari email atau kayak dari read artikel gitu kan. Terus kayak si display advertising salah satu yang kita bisa pakai juga gitu lah intinya. Again tadi dia top of funnel mirip kayak iklan di majalah, di TV atau kayak misalnya di radio gitu. Nah, kita bisa ngelakuin display advertising ini di mana aja sih? Nah, sosial media itu salah satu cara yang paling efektif gitu ya. Google juga ada Google AdSense namanya, tapi kayak sosial media karena orang kan ya itu sesuatu yang kita bisa lakuin gitu untuk kayak display advertising. Jadi kita misalkan buka Facebook kadang-kadang akan sering lihat kayak ada ads gitu kan, atau di Instagram juga gitu. Atau TikTok pun juga ada gitu ya. Jadi kita bisa pilih media apa yang menurut kita customer kita paling efektif gitu ya, paling banyak, paling sering pakai. Nah, kita bisa pakai untuk pasang ads di sana gitu. Dan bentuknya juga ada macam-macam, jadi kayak bentuknya ada yang kayak bisa di mobile kayak apa, terus ada bentuk yang di web kayak apa, terus ada bentuk yang carousel, bisa digeser-geser gitu. Nah, ini kurang lebih untuk kayak iklan di Facebook sama Instagram pun juga ada kayak banyak apa ya, tipenya gitu ya. Jadi mereka tuh sangat advance gitu sih untuk iklan. Jadi kayak misalnya kita bisa kalau misalnya untuk awareness gitu ya. Oh, kita bisa buatnya kita bisa buatnya misalnya video atau kayak carousel atau
intersekuensial, jadi macam-macam. Atau kayak kalau misalnya kita udah mau consideration nih, jadi kita rasa customer kita kayak udah tahu nih kita mau mendorong mereka untuk consider kita gitu ya. Ada tipe-tipe yang lainnya bisa kita lakuin gitu misalnya. Atau kalau misalnya kita mau dorong untuk kayak purchase, jadi kayak udah nggak perlu awareness deh, tapi langsung beli aja nih gitu kan. Jadi kayak nanti click to action-nya langsung kayak beli brownies-nya gitu, buy gitu ya misalnya. Nah itu kayak ada beberapa cara lain juga gitu. Atau kayak bahkan loyalty itu kayak customer yang sebelumnya udah pernah beli, kita mau kayak target lagi. Kayak, oh udah 2 minggu masih brownies-nya udah habis nih, jadi kita target mereka lagi untuk kembali beli. Nah itu namanya loyalty. Jadi untuk masing-masing ini, dari segi Facebook sama Instagram, mereka punya cara mereka masing-masing untuk mengoptimize biar customer kita convert dari ads yang kita kasih gitu. Nah ini kurang lebih di marketing. Di marketing itu tadi yang loyalty itu. Jadi kalau misalnya di marketing, intinya kita nge-target customer yang udah pernah beli gitu ya barang kita. Kita biasanya kayak mikirnya ini sih, kayak customer kita tuh biasanya beli barang setiap berapa waktu sekali gitu. Misalnya kayak brownies itu ya, misalnya orang makan brownies itu berapa lama sih sampai habis gitu kan. Bisa 2 minggu gitu ya. Terus setelah 2 minggu, mungkin dijalakan lagi seminggu, misalnya kayak kapan kira-kira orang tuh mau beli lagi gitu kan. Jadi marketing itu intinya itu biar customer kita yang udah bayar, yang sebelumnya udah pernah beli service kita, itu kembali datang lagi gitu sih. Gitu. Ada juga misalnya kita bisa advertise di YouTube juga gitu ya. Kenapa advertise di YouTube, subscriber-nya banyak kayak 1 billion ini, bahkan sekarang udah lebih gede kayaknya, dan kayak intinya lumayan sticky gitu ya, kayak YouTube atau TikTok gitu lah ya. Dan kayak cara-cara untuk advertise-nya juga lumayan macam-macam gitu kan. Jadi kayak sebenarnya di YouTube hari gini mungkin bisa ibaratnya sama kayak TV gitu kali ya. Jadi kayak iklan di TV di TVC gitu kan, itu kan kayak mahal banget itu yang iklan di TV gitu ya. Cuma iklan di YouTube ini jauh lebih affordable dan kita juga bisa target si audiens kita juga gitu. Jadi kayak ibaratnya iklan TV tapi yang lebih terarah gitu lah ya, dan kayak scope-nya yang bisa kita atur gitu. Jadi kayak kenapa YouTube ini sangat menarik gitu ya. Misalnya beberapa tipe YouTube, misalnya ada yang pre-roll, skippable, kalau misalnya teman-teman ke YouTube terus kayak itu yang tadi kayak pre-roll, skippable. Terus kemudian ada juga yang misalnya di bawah YouTube videonya, jadi yang kayak ada informasi di sininya gitu. Kadang ada bumper ads juga, ini yang nggak bisa di skip gitu ya kalau nggak salah, atau kayak kadang-kadang ada di tengah videonya gitulah intinya. Jadi kayak yang agak lebih pendek tapi nggak bisa di skip gitu. Nah gitu kurang lebih untuk display advertising tadi ya. Jadi baik tipenya, jadi kayak bisa dipilih sesuai sama kebutuhan masing-masing. Terus kemudian ada juga engagement channel. Nah kalau engagement channel tuh jadi intinya cara kita untuk mengengage customer gitu ya. Jadi ada banyak caranya. Di sini yang saya mention kayak sosial media. Sosial media. Ya pertanyaan kenapa investasi sosial? Ya sebenarnya sih semua orang juga udah tahu gitu ya. Jadi kalau sosial media kan sesuatu yang customer kita apa-apa pasti buka di sosial media gitu kan. Jadi kayak waktu kayak kemarin sesi networking juga kayaknya saya cek hampir semuanya punya sosial media gitu ya, termasuk Instagram gitu kan. Jadi intinya selain kita bisa leverage sosial media as brand asset, kita bisa pakai juga untuk engagement gitu sama customer kita, dan kayak reduce kayak cost dari marketing itu sendiri gitu ya. Karena kayak daripada kayak ngepromo ads gitu, kalau misalnya customer kita juga udah ngeliatin sosial media kita, kan juga bisa ngebantu kita untuk engage sama mereka tanpa perlu bayar gitu kan. Kayak gitu. Jadi sosial media ini part of own channel gitu kan. Nah, ini kayak beberapa tips, quick tips gitu sih, kayak misalnya tentang Instagram, nanti juga ada Facebook juga. Misalnya kalau tentang Instagram itu salah satu yang bisa ngebantu tuh kalau kita punya brand guideline yang jelas gitu ya untuk customer kita. Caranya gimana? Ini kayak beberapa quick tips gitu sih. Jadi intinya kayak pastiin kita pakai high quality stock photos gitu. Jadi kalau misalnya misalnya kita ngebuat post gitu kan, seringkali kan kita kayak wah nggak semuanya bisa kita kayak foto sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya pun enggak, pastinya kita dapat kontennya tuh yang high quality gitu sih. Jadi ini kayak beberapa kayak link-link website yang free dari segi IP-nya gitu, yang jadi kayak bisa kita pakai gitu ya. Dan tapi juga kayak high res dan bagus gitu sih. Karena kayak intinya apalagi sosial media Instagram gitu ya, pasti kan orang kayak pengen lihatnya yang bagus-bagus gitu kan. Jadi yang pertama pastinya kita pakai high quality yang stock photos gitu. Kalau misalnya pun kita nggak bisa foto sendiri. Nah yang kedua tentang foto itu ada kayak namanya rule of third gitu ya. Zaman-zaman saya dulu belajar fotografi kayak sempat belajar ini. Jadi kayak intinya pastiin
kalau misalnya kayak ada benda gitu dibagi 3 gitu sisi frame-nya gitu. Terus kemudian disesuaikan sama posisi ini gitu. Jadi biasanya sih dulu kayak antara lokasinya di tengah gitu kan atau kayak sekalian di sisi lainnya gitu sih. Gitu. Di sini ada content creator. Orang yang handle sosial media, nggak cuma 1 orang. Nah, ini pastiin kayak ada guideline-nya gitu. Jadi kayak seringkali kalau misalnya beda tangan, beda hasil gitu kan. Jadi pastiin ada kayak content creator, dan dari sini juga dari Instagram-nya itu juga ada apa ya, kayak guide sendiri juga gitu sih. Jadi kayak kurang lebih kayak create konten di Instagram itu kayak apa dan pastiin guide yang kita buat gitu untuk internal tuh sesuai sama guide yang dari Instagram juga gitu. Ya take great pictures. Jadi kalau misalnya kayak kita ambil foto sendiri gitu kan pasti ini fotonya bagus. Hari ini kan HP juga udah kayak kameranya udah kayak kamera inilah ya, kamera SLR gitu kan kayak bagus-bagus banget. Jadi pastiin mindful gitu kan kita kayak benar-benar pakai apa ya, ambil gambar yang bagus gitu kan. Misalnya kalau kayak foto pribadi aja kayak di Instagram pribadi aja bagus, apalagi kalau foto untuk kayak Instagram di bisnis kita gitu kan. Jadi pastiin kayak fotonya bagus yang customer mau lihat gitu, kayak enjoy untuk kayak dilihat dan di-follow gitu sih. Terus kayak kalau misalnya kita ada teks gitu kan, pastiin juga follow typography rules. Jadi kayak misalnya jangan apa ya, font-fontnya juga dipilih gitu kan yang maksimal kayak 2 font gitu lah biasanya ya. Dan itu juga kayak pastiin bentuknya yang estetik gitu lah ya. Kalau misalnya kayak mau belajar tentang kayak tipografi banyak juga kayak resource online misalnya di sini bisa dilihat juga kayak typeface fonts gitu misalnya. Jadi pastiin kalau misalnya kita ada teks juga kayak serasi gitu lah ya. Jadi biar customer juga suka ngeliatnya dan kayak mau follow timeline kita juga gitu. Nah ini juga kayak tips inilah ya kayak quick tips gitu untuk kayak 9 tipe post yang kayak every marketer yang ini kayak Instagram marketer gitu kayak should try on Instagram. Jadi yang pertama itu ini ketutup nggak kelihatan yang pertama sih tulisannya. Bentar ya. Saya nggak bisa lihat pertama. Oke, pokoknya kayak ya yang ya saya langsung kedua aja ya. Yang kedua itu yang product centric. Jadi kayak produknya pasti kayak di show. Oke, ini aja. Yang pertama food. Jadi kayak hari gini kan kayak Instagram banyak banget yang suka nge-post makanan gitu lah ya. Jadi kayak coba juga apalagi teman-teman yang kayak jualnya makanan gitu kan. Jadi kayak cobain untuk kayak nge-post sesuatu yang kayak food related gitu lah. Terus yang kedua product centric, pastiin produknya ini fokus di produknya gitu ya, foto-foto produk, detailingnya. Jadi biar kayak customer tuh tahu kayak kualitas produk kita itu kayak apa. Customer centric ya. Kak, itu yang apa garis hijau tuh apa Kak? Nah ini nggak tahu nih, tadi kayaknya ada yang ini coba gimana sih? Ya coba saya hapus ya. Mungkin itu dia Kak hilang Kak. Saya pikir itu penunjukan langsung ke produk sentrik. Waduh apa gitu? Enggak sih. Oke. Silakan Kak, Lanjut aja ya. Mau silakan Kak. Sip, iya. Nah, yang ketiga tadi kayak customer centric tuh intinya kadang-kadang kita bisa highlight customer kita juga gitu sih. Jadi kayak kita bisa minta kayak story dari customer, terus kemudian kita bisa kayak upload ke Instagram kita sendiri gitu. Karena seringkali customer juga pengen satu kayak pas customer pasti senang juga untuk di highlight gitu kan. Terus yang kayak kedua kayak kadang customer juga pengen dengar juga customer lain itu ngomong ceritanya apa. Jadi kerasa lebih otentik juga gitu untuk customer centric ini. Nah, yang keempat employee centric. Jadi kayak seringkali juga kayak penasaran juga yang di belakangnya produk ini ada siapa gitu kan, employee-nya apa, terus habis itu cerita-ceritanya itu apa. Jadi kayak bisa highlight juga kayak tim-tim di balik dari produk ini gitu misalnya. Terus working photos in individual events. Nah ini kayak misalnya kalau misalnya ada kayak kantornya gitu kan, kayak itu ceritain juga kayak kurang lebih cerita-cerita di kantornya ada apa aja, terus habis itu kayak ada event apa aja gitu. Yang bisa coba juga yang lain motivational post. Jadi kalau misalnya intinya kayak orang kan pasti pengen dengar sesuatu yang positif gitu kan. Iya. Nah, ya jadi kayak add juga kayak sesuatu yang ya motivational gitu. Repost, nah kadang-kadang customer kita kan kayak nge-post produk kita di Instagram kita, nah itu kita bisa repost. Hal lain lagi bisa giveaway atau kontes, misalnya kayak terutama kalau Instagram foto kontes gitu kan, nah kita bisa nge-post ini juga. Terus ada juga guest takeover, ini kayak sesuatu yang cukup unik juga ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada customer kita yang high value atau kayak misalnya influencer gitu, nah kadang-kadang kayak mereka bisa kayak
kayak apa kayak take over Instagram kita gitu untuk satu post gitu lah. Misalnya cerita tentang apa gitu kan. Misalnya kayak gimana dia kayak enjoy pakai produk kita gitu gitulah semacam itu. Tapi pakai dari kata-katanya dia sendiri gitu. Nah gitu sih kurang lebih kayak tadi 9 tipe post yang kayak bisa dicoba gitu ya as Instagram marketer. Terus ya, nah hashtag juga penting gitu kan. Jadi pastiin karena hashtag kan salah satu cara juga untuk kayak customer discover kita. Jadi pastiin kayak pasang hashtag yang relevan gitu. Nah ini saya sempat share juga, jadi intinya tentang kayak how to set up kayak Instagram kontes gitu kan untuk kayak biar viral gitu lah semacam itu. Jadi kayak intinya pertama plan objektif, terus kemudian kayak create kayak entry method buat kontesnya, cara-cara join kontesnya gimana, terus kayak hashtagnya juga dipikirin juga, terus kayak temanya apa, terus intinya kayak kasih tahu kayak winnernya dipilih berdasarkan apa, apakah like atau kayak view atau apapun itu gitu ya. Terus kayak untuk kayak price-nya mau caranya distribusinya gimana, terusnya apa, terus kayak setup landing page, terus kayak ini promote gitulah intinya. Jadi Instagram foto konten juga sesuatu yang bisa dilakuin dan kayak cukup efektif juga karena kan kayak untuk setiap kali customer nge-post teman-temannya customer juga ngelihat gitu kan. Jadi kayak mungkin kayak teman-teman bisa join juga gitu. Nah itu tadi Instagram dan beberapa tips-tips mungkin yang inilah ya yang tadi cukup kayak praktikal mungkin bisa langsung diimplement gitu. Nah untuk Facebook, intinya Facebook tuh kayak dari segi apa ya tipe tipe usernya gitu ya, tipe aset kali ya. Ada kayak berapa hal, jadi kayak ada Facebook page, Facebook group, sama Facebook profile gitu ya untuk kayak sebuah bisnis gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk yang personal profile tuh intinya kayak Facebook profile yang masing-masing teman-teman punya sendiri gitu kan. Jadi kayak saya sendiri juga punya kayak Facebook pribadi saya gitu kan, kayak intinya kayak ya nama pribadi terus ngepost yang hal-hal yang kayak personal gitu kan. Nah kalau grup page itu intinya kayak Facebook group di mana kita bisa kayak interaksi sama customer, terus kayak customer bisa juga kayak nge-reply post kita gitu itu kan ya. Bisa kayak intinya kayak lebih interaktif gitulah. Dan kayak semua orang bisa join aja gitu. Nah kita bisa buat juga Facebook page di mana ini lebih intinya customer tuh bisa kayak nge-like page kita gitulah. Terus intinya bedanya kayak apa ya? Kayak ini kayak di sini kayak tulisannya gitu sih bedanya dari segi grup sama page. Jadi kayak pastiin sesuaiin sama kebutuhan yang teman-teman punya gitu sih. Terus untuk kayak Facebook intinya apa ya sesuai sama goal setting kita apa. Nah kita bisa utilize Facebook ini gitu misalnya. Jadi misalnya untuk kayak revenue ya kita bisa build awareness kayak atau kayak bisa drive set traffic gitu kan misalnya dari Facebook kita nge-link ke website kita atau kayak nge-link ke e-commerce marketplace sama kita jualan barang gitu kan. Terus kemudian juga bisa kayak customer acquisition, pastinya kita kayak nge-post tadi kayak post-post yang relevan untuk customer kita atau kayak bisa lead generation juga. Nah kalau mau kayak group community juga bisa ya intinya pastiin kayak lakukan program yang bagus gitu kan customer support jadi kayak kita pastiin gunakan Facebook ini juga untuk interaksi sama customer gitu kan jika customer bisa kayak lapor ada isu apa kita bisa reply di sana gitu misalnya. Ya, jadi kayak pastiin juga untuk communication-nya open dan human gitu ya. Jadi kayak customer tuh pasti sukanya kayak di reply-nya tuh kerasanya personal gitu kan. Jadi bukan kayak reply yang generik kadang-kadang kayak dibilang oh ini kayak reply-nya kayak robot gitu semacam itu. Jadi pastiin kayak open and human. Terus kayak untuk in general kita perlu listen gitu ya ke customer tuh bilang apa. Jadi seringkali kalau apa ya sosial media kan kita kayak kadang-kadang fokusnya ke post yang kita post tuh yang kita rilis tuh bagus gitu kan yang kayak brandingnya bagus cuma seringkali kita nggak dengar customer tuh bilang apa. Jadi pastiin juga sosial media ini tempat kita untuk ngedengerin masukan-masukan komplain atau apapun itu dari customer gitu. Jadi kayak salah satu caranya biar kita bisa kayak lihat juga dengar customer tuh inginnya apa, kita juga bisa kayak connect atau follow ke bisnis-bisnis yang mirip sama kita. Jadi kayak mereka ngapain aja, jadi kita juga bisa lihat kayak kurang lebih trennya kayak apa. Terus kayak kita bisa lihat juga kayak untuk apa ya, yang di industri itu intinya kayak apa, terus kemudian ada satu yang menarik itu namanya Google Alerts. Juga Google Alerts itu bisa set up biar kita bisa ke notify kalau misalnya ada artikel baru atau kayak ada sesuatu yang mention kita gitu misalnya. Jadi di sini kayak kita bisa lebih aware intinya sayang customer dan kayak media in general kayak mention apa tentang kita gitu sih. Jadi kayak biar kita bisa notice kalau misalnya ada suatu hal baru yang di-mention yang kita kayak apa ya, yang perlu kita improve gitu.
Nah, terus untuk kayak Facebook sendiri, dia tuh punya banyak analytics tools gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk kayak posting, misalnya Facebook page gitu kan. Nah, dia ada kayak misalnya Facebook Insight overview report. Jadi kalau misalnya kita kayak nge-post sesuatu, kita bisa ngecek ini sesuatu yang customer kita suka engage atau enggak gitu. Kontennya ada berapa, komennya ada berapa, like-nya ada berapa, segala macam. Jadi kayak kita bisa belajar dari si analytics ini biar kayak post-post kita tuh sesuai sama yang customer suka gitu intinya. Kayak kita bisa lihat juga siapa yang ngerespon yang paling bagus itu siapa, terus kayak waktunya tuh kapan untuk nge-post dan kayak hari apa juga gitu. Jadi kayak kita bisa nge-plan biar lebih bagus gitu untuk kayak engagement sama customer kita lewat analytics ini. Dan ini gratis gitu dalam Facebook. Jadi Facebook Page Insight. Nah, selain itu kan tadi juga sempat mention misalnya display marketing gitu kan, display advertising. Display advertising kan tadi misalnya bisa di Facebook atau di Instagram. Nah, ini juga dashboard-nya tuh bagus gitu ya, lengkap banget. Jadi kita bisa lihat kayak misalnya campaign mana tuh yang bagus. Misalnya kalau misalnya kita buat beberapa campaign gitu kan, misalnya campaign Ramadan lah atau campaign apa ya, Natal, campaign tahun baru, apapun itu gitu ya. Jadi kita bisa lihat kayak campaign mana yang bagus gitu misalnya. Itu bisa lebih detail juga. Misalnya kalau campaign Ramadan misalnya kan itu juga kita bisa buat beberapa image gitu ya untuk di-post. Nah, kita bisa lihat juga image mana tuh yang bagus gitu. Jadi untuk ads pun dia juga punya dashboard yang sangat detail untuk membantu kita untuk apa ya, nge-optimize dari segi advertising kita gitu. Selain tadi yang dashboard untuk page juga gitu. Nah, terus ada namanya business manager. Jadi kalau misalnya kayak misalnya teman-teman kan pertama pasti kayak biasanya in-house gitu kan, kayak bisa masang ads Facebook in-house, terus kemudian kalau at some point kayak, oh saya mau pakai ini deh, mau pakai agency gitu misalnya ya, mau pakai agency untuk kayak nge-run ads saya. Nah itu kayak bisa pakai business manager, jadi kita bisa invite misalnya third party lain untuk nge-run ads kita gitu kan, dan kita bisa kayak kontrol juga kurang lebih kayak mereka tuh bisa aksesnya apa aja gitu. Jadi nggak perlu share password gitu ya. Kalau zaman dulu kan pasti kalau misalnya belum ini pasti kayak, oh kasih aja nih Facebook saya nih passwordnya ini gitu misalnya. Jadi nggak perlu lakuin itu, cuma kayak bisa pakai invite si agency atau kayak siapa, misalnya freelancer gitu ya untuk kayak join nge-run ads kita pakai business manager ini gitu. Nah ini kayak berapa KPI misalnya di Facebook. Kak, maaf. Kak, maaf suaranya hilang, Kak. Halo Kak. Iya, suaranya hilang. Iya, suaranya hilang. Ini juga nge-freeze ya kebetulan Kak Franciscanya. So buat rekan-rekan mungkin kita sambil menunggu koneksi dari Kak Francisca. Rekan-rekan yang ingin bertanya atau ada yang merasa kecepatan nggak ketika Kak Francisca menjelaskan? Iya, cepet banget. Padahal materinya bagus banget loh. Materi bagus banget memang gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman, nanti kan kita bakalan dapetin yang namanya presentasinya Kak Francisca nih atau coach PW gitu kan untuk engagement ke sosial media, terutama Facebook, Instagram seperti yang memang teman-teman punya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, nantinya kan akan ada assignment dari Kak Francisca ini sambil menunggu. Mungkin teman-teman bisa langsung siapin pertanyaan, tulis aja di kolom chatnya sekarang, supaya nanti langsung dipilih sama teman-teman kita nih, gitu gimana? Saya lihat dulu ya. Oke, untuk sekarang sambil menunggu Kak Francisca, karena memang jamnya sudah masuk di jam 4 sore, maka silakan aja buat rekan-rekan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat sekarang. Jadi nanti pertanyaannya akan kita pilih, biasanya kan kita akan ada pertanyaan-pertanyaan tuh melalui langsung ya direct dari Kak PW-nya gitu. Nah silakan aja karena ini berhubung dia di US soalnya. Kalau saya bawa teknisi ke US, kapan nyampenya gitu. Ya, udah resen juga ini yang resen banyak banget nih. Ada Mas Erwin. Mas Erwin boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau di kolom chat. Silakan aja tulis pertanyaannya. Lalu ada Pak Iwayan, silakan aja tulis di kolom chat ya. Kang Asep juga tuh, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kemarin kan Asep langsung ke DM Instagram saya, mantap Kang Asep. Susu. Terus ada juga yang akan bertanya itu ada dari
Mas Bayu. Nah, Tambi aku nih. Silakan aja untuk langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Well, ngomongin tentang perkembangan teknologi, pasti banyak banget yang ingin sekali menemukan tata cara untuk bisa mempromosikan dengan tepat gitu ya. Karena banyak banget kadang-kadang biaya-biaya yang tidak terduga yang harus kita siapkan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kemarin itu saya sempat mengikuti salah satu kelas motivator sebetulnya. Karena saya lagi belajar tentang energi dan juga afirmasi. Gitu. Makanya saya sempat ikutan. Beliau itu sempat bilang bahwa beliau itu sempat singgung tentang UMKM sebetulnya. Saya sempat nge-save ya singgungan dari beliau. Dia bilang, mungkin di sini ada yang kenal dengan salah satu motivator di kelas bisnis, yaitu adalah Tommy Sivel. Ini dia bilang, jangan bilang saya masih UMKM. Dia bilang. Nggak ada bisnis besar atau bisnis kecil, yang ada bisnis profesional atau yang tradisional. Kalau dilihat dari pembicara kita pada kesempatan hari ini, memang beliau itu termasuk ke 30 besar orang yang sukses di usia kurang daripada 30 tahun. Jadi beliau ini saat ini sedang mempelajari satu bidang lagi yang ada di US. Mudah-mudahan bisa membantu Indonesia supaya lebih maju ya gitu. Karena kan yang pasti di Women Works aja udah bagus banget nih karya-karya beliau gitu, Kak PW-nya. Dan untuk itu buat teman-teman tetap semangat untuk bisa belajar hal-hal baru. Mulai dari bahasa, di sini ada yang kesulitan bahasa Inggrisnya. Ada, silakan aja terus di kolom komen di bawah, nggak apa-apa. Kita feel free untuk bisa tahu lebih lanjut kira-kira ada yang kesulitan. Oh, Mbak Desi ya, susah ya bahasa Inggris. Mohon maaf, saya juga sebenarnya. Tapi karena kita punya Google, gitu ya, Google itu juga bisa difungsikan untuk mentranslate apa-apa saja bahasa-bahasa yang memang kurang kita pahami. Karena nanti kita akan diberikan presentasinya Kak PW atau Coach PW, jadi rekan-rekan bisa langsung mentranslate dari hasil presentasinya KPW menuju ke bahasa Indonesia. Mungkin ada baiknya juga nih KPW nih udah masuk nih. Nah, nih masih semangat KPW, tepuk tangan buat KPW. Ya kan? Sorry nih Zoom-nya nge-crash, kayak harus ini saya dari HP, kayak harus reset laptop dulu deh. Oke. Nggak apa-apa sih Kak, tapi kira-kira untuk presentasinya kan karena berhubung ini presentasinya memang sudah di jam 4 nih, ini waktunya kita untuk Q&A. Karena berhubung banyak banget rekan-rekan yang memang sudah melakukan pertanyaan gitu ya Kak. Silakan aja Kakak nih, saya bacain satu-satu ya Kak. Kita langsung ke Q&A aja gimana Kak? Boleh. Boleh ya. Nah, buat teman-teman silakan aja langsung tulis pertanyaannya di kolom chat bawah, karena nanti kita akan membacakan satu persatu dan insya Allah akan dijawab. Dan setelah itu nanti kan kita pada pukul 5 teng, gitu ya, kita harus sudah memberikan waktu KPW untuk istirahat. Berarti kalau jam 5 KPW itu di sana di jam 3 pagi. Ya Kak, ya bener ya Kak? Iya benar. Iya tuh, ya kan? Kita aja jam 3 pagi kalau di sini tuh jangankan sinyal. Perasaan aja susah dikontrol kalau jam 3 pagi, Kak. Baik, untuk itu kita langsung aja nih, Kak. Pertanyaan Pertimi. Nah, ya. Baik, untuk pertanyaan pertama saya akan langsung baca dari Vivian Wahab. Ya. Kak Francisca tanya dong, gitu ya. Udah kayak Mama Dede, gitu. Biar tulisan kita tidak dianggap plagiat itu gimana ya caranya? Sedangkan itu jelas-jelas tulisan sendiri tanpa kopas. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, trik apa yang bisa dilakukan biar tulisan kita terindeks di halaman Google? Terima kasih. Silakan Kak untuk dijawab. Iya. Jadi kalau untuk tulisan kita nggak dianggap plagiat, nanti ada tools yang bisa dipakai sih. Misalnya ada, kalau nggak salah ada cek plagiarism.com. Googling aja sih, kayak nggak usah cek plagiarism gitu, ada beberapa tools yang nanti akan muncul, website yang bisa dipakai. Jadi nanti si teks kita yang kita buat, kita bisa taruh ke sana, terus nanti dari sana bisa dikasih tahu misalnya kayak, oh teks ini kayak 70% original gitu misalnya, atau kayak 80% original gitu. Atau kalau misalnya kayak kita benar-benar copy dari tempat lain, dia bisa bilang kayak teks ini dianggap sama Google tuh kayak plagiat gitu sih. Jadi kayak tadi ada tools-tools online yang bisa dipakai, cari aja kayak cek plagiarism tools gitu. Ini ada banyak tools yang bisa dipakai. Gitu. Nah kalau untuk yang indexing, caranya gimana? Tadi ini sih salah satu cara tuh kayak paling gampang untuk upload sitemap kita gitu. Jadi ada namanya Google
apa namanya? Pokoknya untuk webmaster tools. Nah, itu caranya untuk apa ya? Dari sana kita bisa pakai itu tempat di mana kita bisa upload sitemap dari website kita gitu ya. Jadi kita bisa ngasih tahu Google kalau misalnya ada konten baru di website kita gitu. Jadi dari sana biar Google bisa tahu ada update kontennya, terus kemudian dia akan bisa nge-crawl di website kita gitu intinya gitu. Jadi kayak intinya update sitemap-nya gitu ya. Sitemap itu intinya kayak si map site kita tuh isinya ada apa aja, kita kasih tahu kok ada patch yang baru nih, ada di-update nih gitu. Terus kemudian dari sana kita upload ke tools namanya Google Webmaster Tools gitu contohnya. Kurang lebih caranya kayak gitu. Cuma intinya kalau misalnya udah dilakuin sekali, sering kali nanti Google tuh kan dia pinter gitu kan ya. Jadi dia bisa kayak crawl sendiri gitu sih. Jadi intinya kayak dia akan bisa secara otomatis tahu bahwa kita ada konten baru, jadi kayak intinya tinggal diupdate aja di website kita. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, tadi caranya itu upload si sitemap-nya itu ke si tools dari Google ya, gitu. Oke, nah untuk itu kita akan langsung aja nih koneksi langsung sama Kak Viviannya ya. Halo Kak Vivian. Untuk bisa bertanya kira-kira apakah jawaban dari Kak PW sudah cukup? Halo, nah ini dia nih. Ini silakan di-unmute dulu nih Kak Vivian nih. Oke. Silakan Kak. Sudah ya? Sudah, aman. Oke. Kak Vivian gimana? Tadi jawaban dari Kak PW atau Coach PW gimana menurut Kakak? Apakah memang sudah bisa menjawab atau belum? Memang pengalamannya sampai segitu kencangnya ya, ada yang bilang, ini tulisan lu plagiat nih gitu. Iya, karena saya pernah juga, jadi saya ngecek juga tulisan saya di di site yang mana bisa kita ngecek plagiarisme kayak gitu. Dan itu tulisan saya sendiri, tapi saya dikatakan plagiasi. Wow. Padahal itu benar-benar saya nulis sendiri tanpa melihat dari tulisan siapapun. Maksudnya tanpa mengambil, bahkan saya nggak mengambil referensi. Oke. Berarti bagus juga bahasa promosinya Kak Vivian. Ada tepuk tangan dong buat Kak Vivian nih. Yang ngomongnya ya, Mas, itu benar-benar kita mikir sendiri tanpa mengutuk juga gitu. Iya, berarti bahasa promosinya bagus. Nah, ini Kak, kalau misalnya KPW, kalau seandainya memang yang dialami seperti Kak Vivian tadi, berarti misalnya dia udah ngecek nih di plagiarism.com gitu ya. Lalu ternyata di situ dilihatnya, oh kita tuh adalah plagiat gitu. Terus gimana tuh KPW? Kak. Hilang. Kak. Oh, connection loss. Emang gitu, Kak. Soalnya kalau tower di Jakarta bisa gabung ke Indonesia enak nih. Kita ini dia KPW nih, udah balik lagi. Jumpa lagi. Tetet. KPW. Jadi ternyata kalau Kak Vivian itu sudah bilang kalau dia sebenarnya udah ngecek nih di plagiarism.com, tapi ternyata di situ ditulisnya dia adalah seseorang yang mengikuti tulisan dari promosi-promosi produk sebelumnya gitu. Itu kalau begitu seperti apa ya? Dampaknya bakalan gimana sih, Kak? Kalau misalnya kayak ngebuat suatu udah misalnya nggak plagiat gitu ya, maksudnya diketik sendiri gitu ya, dibuat sendiri. Cuma kayak dianggap plagiat, salah satu caranya coba teks yang dibuat tuh di search aja gitu di Google aja. Jadi kalau misalnya kayak dianggap plagiat, cari tahu aja jadi teks kita tuh dimuatnya di mana gitu sih. Karena kayak waktu kita ngebuat teks itu kan kadang-kadang kita juga ngereferensi sesuatu gitu kan. Jadi siapa tahu kayak walaupun kita ngerasa ini kayak mestinya original nih. Cuma kayak somehow kadang-kadang karena kita nge-refer ke tempat lain jadi kayak dianggap nggak original gitu. Oke. Iya, jadi kayak di Google aja si teksnya tadi gitu kan ya. Terus kemudian dari sana kita lihat kayak website apa sih yang nggak ngebuat teks yang mirip sama kita gitu kan. Jadi dari sana biar lebih ada gambaran gitu. Karena sebenarnya kayak case by case banget sih untuk kayak teks itu gitu. Untuk kayak konten yang tadi. Oke. Gitu. Cuma kayak untuk ngecek bisa dipakai tools yang tadi. Kayak cek plagiarism.com atau pokoknya Google aja cek plagiarism tools gitu kan. Dari sana kita bisa ngecek gitu. Kurang lebih dianggap plagiat atau enggak. Gitu. Oke. Itu adalah jawabannya. Kira-kira masih ada pertanyaan? Iya, boleh. Perihal SEO. SEO. Ya, SEO. Kita ini orang Indonesia ya bilangnya SEO gitu ya. Oh, SEO. Sama aja kayak Guardian dibaca Guardian. Biar mantep gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau kayak
CEO ini itu kenapa ya saya itu nulis sudah berusaha memasukkan apa ya kayak hashtagnya gitu ya, kata kunci, keywordnya sudah saya masukin, tapi kenapa saya sulit banget ya terindeks di Google gitu. Ya terindeks sih tapi jauh banget gitu loh. Jarang-jarang nih saya bisa page one gitu. Itu ngenulis. Suaranya hilang. Iya. Halo, Halo Kak, ya monggo Kak, silakan. halo, kedengeran nggak? Kedengaran Iya, Kak? kedengaran. Oke. Tadi artikelnya Jolisnya di mana? Di muatnya? Di blog pribadi gitu, maksudnya yang blognya TDL. Oke. Jadi kayak tergantung ininya sih. Jadi apa ya? Satu kayak kita perlu submit itu ke Google Webmaster Tools gitu ya. Coba cari nanti. Ada kayak namanya Google Webmaster Tools. Jadi kayak supaya Google tuh ke apa ya, tahu kayak ada update di website kita gitu kan. Nah, terus selain itu tergantung juga sama jadi kan ada dua hal, on page sama off page gitu kan ya. Kalau on page itu tentang kontennya sendiri, struktur dan segala macam. Nah, tapi kalau blog itu kan sebenarnya kontennya semuanya teks. Jadi mestinya asal udah di-upload si sitemanya itu mestinya udah baik-baik aja gitu lah ya. Nah, yang kedua itu untuk off page tergantung juga yang nge-refer ke kita tuh ada yang tadi tuh kayak misalnya kalau misalnya ada credibility gitu ya. Kalau misalnya ada website lain yang refer ke kita itu kan meningkatin kredibilitas kita juga gitu misalnya. Jadi ada nggak yang refer ke si blog kita gitu. Nah terus selain itu juga tergantung juga sama keywordnya. Keyword yang mau dikejar tuh apa gitu. Karena kalau keyword-keyword yang utama banget gitu ya, yang tadi kan ada istilahnya long tail gitu kan. Long tail tuh yang keyword-keyword spesifik yang panjang. Ada juga istilahnya yang kayak short tail tuh keyword-keyword yang keyword besar gitu kan. Contoh blognya tentang apa? Saya menulis banyak macam sih sebenarnya. Beberapa itu sebenarnya kayak review-review seperti itu. Iya. Jadi satu kalau misalnya temanya sama itu juga ngebantu juga. Jadi kalau misalnya tema blognya itu sama, itu akan ngebantu juga untuk kayak relevansi lebih tinggi gitu sih. Terus yang kedua, maksudnya apa ya, kayak yang review itu juga ada banyak gitu kan ya untuk kayak digital ini. Jadi kayak coba buat suatu review yang spesifik, terus kayak nyarinya juga suatu keywords yang lebih spesifik gitu misalnya. Jadi kalau misalnya nge-review baju gitu ya, reviewnya kayak review baju apa di daerah mana kayak gitu. Jadi yang kayak akan lebih mudah untuk kita konten kita tuh ke ranknya di keyword-keyword yang lebih spesifik itu gitu sih. Oke, siap. Jadi kayak kita itu ngefek sih Kak kalau kita masukin kayak backlink gitu itu oke-oke aja nggak sih kalau untuk nembus ke CEO gitu? Backlink tuh maksudnya yang kita masukin di dalam konten kita gitu. Iya, misalkan kita mau mungkin memasukkan tentang Instagram produk yang kita review kayak gitu. Harapannya nanti pembaca ini membaca di web yang kita tulisan kita di blog ini bisa direct ke yang kita masukkan di backlink tersebut. Iya, boleh banget sih. Jadi intinya supaya dari artikel itu bisa nge-link di Instagram, nanti bisa kayak transaksi di Instagram gitu ya contohnya ya. Ya, itu membantu sebenarnya bukan dari segi SEO sih, cuma kayak dari segi conversion gitulah. Jadi kayak supaya dari artikel ini intinya kalau customer tertarik bisa langsung ke Instagram kita atau kayak misalnya ke e-commerce atau marketplace atau apapun gitu lah ya, tempat kayak kita jualan dan bisa langsung beli gitu kan ya. Nah, kalau dari segi SEO-nya sebenarnya kalau kayak konten Instagram itu nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalnya backlink ke web lain atau ke artikel lain itu tuh sebenarnya kita ngasih kredibilitas untuk si web atau artikel itu gitu sebenarnya. Karena kan kita nge-link ke mereka, jadi sebenarnya kita ngebantu biar mereka itu ranknya lebih tinggi gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak kita nge-refer ke resource lain yang bukan punya kita, itu agak hati-hati gitu lah ya in a way, karena kayak kita akan ngasih kredibilitas untuk mereka biar kayak mereka ranknya lebih tinggi gitu. Berarti kalau kita nge-backlink ke punya orang lain, ke webnya orang lain, berarti apakah itu bisa menurunkan kapasitas dari web kita sendiri? Kalau kebanyakan bisa dianggap spammy gitu sih. Cuma kalau kayak kontennya masih link-linknya tuh masih dalam batas normal gitu, kayaknya nggak apa-apa. Cuma yang kejadian adalah kita ningkatin kredibilitas web lainnya itu gitu intinya.
Gitu sih. Oke, berarti Jadi- mungkin internal backlink lebih baik daripada eksternal. Iya, pasti. Karena at least internal backlink kita nge-back untuk aset yang punya kita sendiri itu kan, dari Instagram atau kayak ya misalnya e-commerce pun ya kita sebenarnya ngebantuin si Tokopedia atau bukan apa gitu ya. Cuma kan maksudnya at least ke page kita sendiri gitu kan. Ya kan gini, kan saya jualannya di Tahan dulu. marketplace gitu kan. Jadi kadang saya Stop. Pertanyaannya banyak banget. Ini mau udah kayak curhat ini. enggak, Pak. Mas Babikian. Ini mau udah kayak curhat ini, Mama Dede. Ya kan? Ini ada 30 peserta lainnya yang ingin bertanya, Oke. saudara-saudara. Ini mah, gini. Saya punya ide. Nanti kalau misalnya Kak PW lagi kosong di Amerika, kakak bisa video call sama Kak PW. Anyway, ngomongnya thank you ya Mbak Vivian. Mudah-mudahan Oke, udah terjawab pertanyaannya ya. Oke, Thank you. thank you. Maaf nih, mohon maaf lahir batin ya Kak Vivian ya. Bukannya tidak sayang, tidak cinta nih kita. Tapi ternyata itu banyak di belakang sana yang ingin bertanya juga ya gitu. Nah ini untuk itu kita akan langsung saja, silakan untuk raise hand bagi rekan-rekan yang pengen raise hand karena ini pertanyaannya sudah mendelep ya gitu atau ke bawah gitu ya. Silakan untuk raise hand atau saya langsung dari Mas Erwin Sandak. Jenis marketing digital yang efektif dan tepat khusus UMKM untuk kondisi sekarang seperti tren sekarang. Itu gimana tuh Kak Francisca? Silakan. Kalau jenis digital marketing yang tepat, jadi sebenarnya mungkin ada dua hal yang bisa dicek kali ya. Jadi kayak ini jawabannya kayak tergantung sekarang tuh lagi apa trennya gitu kan. Nah, dua hal yang bisa dicek itu satu tuh kayak tempat ngiklannya di mana gitu kali ya. Jadi kayak misalnya sekarang kan misalnya sosial media udah makin banyak, misalnya ada TikTok gitu kan, itu kayak yang mungkin 5 tahun lalu nggak ada gitu kan. Jadi kita lihat dulu kayak audiens kita tuh adanya di platform mana gitu sih. Jadi kalau misalnya audiens kita adanya di Instagram, yang iklannya di Instagram gitu kan. Kalau misalnya ada di TikTok, iklannya di TikTok gitu kan dia. Jadi kayak tergantung kita define dulu, kita riset dulu gitu lah ya. Kayak misalnya produk serupa yang kayak kita tuh biasanya punyanya asetnya punya platform apa aja, punya Instagram, Facebook atau apa gitu, dan mereka bisa iklannya di mana aja gitu. Karena dari sana kita bisa tahu kurang lebih customer itu adanya di mana gitu kan. Jadi kita riset dulu platformnya. Terus kalau yang kedua, kontennya sendiri apa ya, mungkin relevansi sekarang yang lagi in tuh apa gitu kali ya. Nah, itu juga kita harus riset lagi gitu sih. Misalnya kayak Gen Z misalnya lagi sukanya sama BTS gitu misalnya ya. Nah, berarti kayak sesuatu yang mungkin konten-konten yang kita post juga yang relatednya sama mungkin kayak sesuatu yang tentang BTS atau apa gitu. Jadi intinya harus riset sih intinya. Harus riset tentang platformnya itu sendiri gitu kan, sosial medianya yang relevan tuh apa. Yang kedua kayak konten-konten lainnya yang kayak kita bisa naikin untuk si audiens kita tertarik tuh apa gitu. Jadi jawabannya tergantung lagi kayak dari time to time dan tergantung juga sama produk kita tuh apa gitu. Gitu. Oke. Untuk itu gimana kira-kira Mas Erwin Sanda, apakah sudah jelas jawabannya? Sangat jelas, berarti ya semua berdasarkan data ya Mbak ya? Betul. Iya pasti. Cara gampangnya lihat kompetitor aja. Jadi kayak kompetitor tuh lagi ngapain, at least kita bisa kayak jadiin pembanding gitulah. Dari sana beda kita sama kompetitor apa, gimana biar kita unik gitu lah ya. Cuma ada kita tahu kayak startnya perlunya di mana gitu. Ya. Oke, terima gitu. kasih. Makasih Kak Erwin. Selanjutnya saya akan langsung lanjut ke Kak Jemi Nikolaus. Ini Kak Jemi nanya, apakah email marketing sama aja dengan list building? Silahkan Kak Francisca. Dengan list building, ya bisa dibilang. Oke, sebenarnya list building itu berarti list dalam artian kayak email list gitu ya maksudnya. Bisa dibilang. Jadi kalau list building itu kita ngumpulin list daftar email atau kayak kontak customer kita gitu kan ya. Jadi untuk email marketing itu setelah dari kita dapetin daftar kontak itu kita kirimin update itulah ya ke mereka gitu lah ya. Jadi apakah sama? Mereka berkaitan gitu kan. Cuma kayak belum tentu nggak 100% sama persis gitu sih. List building itu lebih ke ngumpulin kontak dari customer kita gitu kan, yang mana itu penting banget gitu ya. Dan kontaknya bisa macam-macam kan bentuknya kan, bisa email, bisa nomor HP, bisa apa ya, social media account gitu kan. Dan kalau email marketing dia fokusnya di setelah kayak kontaknya dari awal kita kumpulin kontaknya sampai kita kirim emailnya terus sampai kita lanjut lagi gitu. Cuma khusus untuk email marketing, untuk email aja gitu maksudnya. Sedangkan kayak misalnya yang lain-lain kita bisa juga lakuin
Misalnya kalau misalnya promo lewat SMS gitu ya. Hari gini kayaknya promo lewat SMS sangat spammy gitu nggak sih kesannya ya? Iya, Nggak tahu memang. sih ya. Jadi perlu agak hati-hati sih. Atau mungkin lewat WhatsApp gitu misalnya. Promo lewat WhatsApp tuh sesuatu yang bisa juga sih sebenarnya. Jadi kita bisa buat kayak WhatsApp bisnis, cuma dia ada banyak aturannya juga sih. Jadi misalnya kayak kalau nggak salah customer harus sign up atau apa, harus dipelajari lagi sih. Kayak kurang lebih WhatsApp bisnis tuh kayak aturannya apa gitu. Cuma intinya kayak email marketing tuh ya sama list building tuh ya mirip, cuma dia tuh fokusnya benar-benar cuma di email aja dan dia benar-benar end to end dari awal ngebangun listnya, interaksi sama customernya, maintainnya dan segala macam gitu. Itu sih. Jadi kayak mirip, relevan tapi kayak nggak 100% sama gitu sih jawabannya. Lebih ke pendekatannya ya Kak? Iya, jadi kayak kalau list building kan tadi again bisa macam-macam, bisa nomor HP lah, nomor WhatsApp, kayak Facebook. Sedangkan kalau yang email marketing itu dia fokusnya di email aja, dari awal dapetin listnya, di-maintain ngirimnya gimana ke customer, nge-maintain listnya itu gitu. Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Sukses ya Mas Jamie. Ini tuh Mas Jamie itu adalah pengusaha Saparo, Kak. Jadi dia tuh kayak studio desain, studio desain yang fokus merespon hibah sebagai media eksplorasi dan eksperimen dengan menggunakan pendekatan art dan desain ke dalam berbagai alternatif produk fashion dan craft. Ece ya. Iya, keren banget. Ece banget ini dia nih. Mudah-mudahan itu ya namanya email sama building list tadi ya bisa dimaksimalin dua-duanya, walaupun dua-duanya mungkin memiliki fungsi yang sama tapi caranya aja kali yang beda gitu. Biar lebih deket itu Kak. Gitu. Oke, kita langsung pertanyaannya. Nah, ini Kak ada yang nanya. Jadi dia itu kan pebisnis baru Kak. Baru jalan mungkin kurang daripada setahun. Tapi pesanan tuh banyak banget. Nah, saking banyaknya pesanan itu, dia sampai nggak bisa fokus sama jualannya sendiri gitu kan. Jadi dia tanya, mau pilih mana nih? Saya mesti pilih yang mana ya Kak? Saya mesti pilih saya langsung fokus ke jualan saya nih, yang dimana saya masih belum bisa nge-hire karyawan, pesanan saya, atau saya saat ini langsung fokus ke konten gitu. Soalnya takutnya kalau misalnya saya langsung promosi ke sosial media, nanti tambah banyak, saya ini makin kewalahan. Nah, itu yang mana Kak? Katanya gitu. Bingung. Iya. Kalau kayak gitu sebenarnya ya diseimbangin aja kali ya. Jadi maksudnya kalau menurut saya sih pertama mungkin fokus ke bisnisnya dulu gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kayak kita punya kebaikan request gitu, tapi kita nggak bisa fulfill kan sayang juga gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya mestinya ya gimana pun kayak harus diseimbangin sih antara kayak produksi sama marketing gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kayak produksi kebanyakan tapi nggak ada yang mau beli kan juga mubazir gitu kan ya. Atau ketika misalnya kebalikannya, misalnya kita kayak marketingnya kencang terus habis itu kita nggak kuat ngikutinnya, sama juga sih kayak ya mubazir juga gitu lah ya. Jadi kayak banyak permintaannya nggak bisa di-fulfill gitu kan. Jadi sebenarnya ya intinya harus diseimbangin gitu sih. Cuma kalau menurut saya startnya dari mana dulu, menurut saya yang dari produksinya dulu kali ya. Jadi kayak pastiin kayak produksinya kapasitasnya bisa handle, gitu kan, bisa ke handle. Terus kemudian baru dari sana kayak diseimbangin sama marketingnya gitu sih. Ya paling nggak kalau misalnya pun nggak ke handle ya mungkin bisa juga kayak sistem PO atau kayak sistem waitlist gitu kan jadi lebih eksklusif juga ya, itu bisa juga sih. Jadi kita bisa naikin harga juga karena kita jadi lebih eksklusif gitu kan. Karena kayak nggak semua. Commute semua bro. Cuma kalau misalnya kayak gitu berarti ya udah saatnya untuk kayak tim member baru gitu juga kali ya. Sayang banget sih kalau misalnya kayak udah banyak request gitu kan, kayak permintaan dari customer kita nggak bisa fulfill. Nah itu kayak mungkin udah saatnya kita perlu kayak consider kita perlu punya tim member baru nggak gitu untuk bisa bantu produksi biar lebih cepat gitu sih. Oke. Make sense sih Kak, ya jawabannya Kakak ini make sense sekali loh sebetulnya. Tepuk tangan buat Kak Francisca ini. Malikia, ini kayaknya kewalahan nih buat bikin kue-kue atau cemilan sehat, sambal tabur cawang, cabai bawang ya. Terus juga sama balazek, ini cookies khas Timur Tengah nih. Oh ini jadi dia bisnis kuliner gitu. Nah gimana jawaban dari Kak Francisca? Apakah memang sudah menjawab pertanyaan kamu hari ini? Iya sih menjawab. Ini sorry sebenarnya sebelumnya Kak Tiara ya lagi di jalan ini. Jadi gini, iya sih permasalahannya memang kita bingung banget karena khususnya kan kita yang fokusnya sekarang di baklava itu, yang baklava Nesia, kue gitu. Jadi kita juga sistemnya pre-order gitu ya Kak. Terus
Cuman kita karena memang saya kan base-nya rumahnya saya tuh kan di Facebook awalnya, karena saya dari nulis buku juga di Facebook gitu mainnya. Nah akhirnya di Facebook karena orang banyak kenal, terus saya akhirnya tiba-tiba jadi jualan baklava, terus mereka excited nyobain dan tiba-tiba boom gitu meledak. Dan emang kita sih belum siap sih memang ya secara ini, karena kita bahkan untuk bikin tapi kalau mau ditolak kan sayang gitu kan ya Kak Tiara ya. Bener. Mau ditolak sayang. Jadi kita sempet galau gitu. Aduh, kalau kita pentingin dulu produksi, tapi kadang-kadang udah habis produksi malamnya tuh udah capek banget gitu. Buat mikirin bikin konten seperti apa juga capek. Soalnya sekarang saya pernah beberapa kali coba nge-hire tim desain, cuman ya mengecewakan lah gitu. Kalau kita sistemnya pakai resources, maksudnya bayar bulanan ke perusahaan lain, jatuhnya mahal. Gitu kan, cari karyawan sendiri ya mereka kadang-kadang susah gitu ngertiin apa yang kita mau, jadi tetap harus saya yang handle gitu, harus begini mikirin, tapi otaknya udah 90% ke arah produksi gitu kadang-kadang. Jadi mana yang harus diduluin gitu ya, apakah terus satu lagi gini, kan saya prinsipnya dari dulu saya pengen brandingnya itu ada semua di media sosial, karena zaman sekarang seperti yang Kak Tiara tahu, yang paling susah itu bukan cari nama baik tapi cari nama akun, nama brand gitu. Karena kita mau pakai brand apa ternyata udah dipakai, udah ada gitu kan, susah bikin akunnya. Jadi kalau kita punya brand terus akhirnya ada akunnya itu belum kepake, biasanya saya langsung selamatkan dulu lah gitu kan. Walaupun nanti yang dipakainya mungkin dari 6 baru cuma 2 yang kita aktif, tapi apakah itu efektif gitu kan. Kadang-kadang ada calon klien yang mana nih katanya ada Twitternya tapi kok kosong, nah kayak gitu. Itu gimana ya bagusnya ya? Silakan Kak PW, monggo dijawab. Iya, oke. Jadi kalau tadi yang tentang apa ya kan, inilah ya kayak buat promo report itulah ya. Nah mungkin sebenarnya yang bisa di hire mungkin enggak apa ya, mungkin title-nya bukan desain kali ya, Kak. Jadi bisa juga nge-hire tuh title-nya kayak social media, apa ya, kayak strategi sama social media inilah ya, creator gitu. Karena kayak sekarang sebenarnya untuk membuat si desain itu ada banyak resource yang bisa dipakai gitu misalnya. Kamu bisa pakai namanya Canva. Canva tuh kayak tempat untuk ngebuat desain gitu kan. Jadi kayak nggak perlu nge-hire yang desainernya banget, tapi nge-hire-nya orang yang untuk nge-plan sama execute gitu sih. Dan dan nanti dia juga perlu buat, tapi maksudnya kayak dianya nggak perlu kayak punya skill desain yang spesifik gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari dari kitanya gitu ya, pemilik usahanya, kita pertama minta dia untuk membuat plan. Jadi kayak plan untuk sosial medianya itu dia mau ngepost apa aja gitu. Jadi kita bisa lihat kayak high level overview-nya gitu sih. Jadi kayak plannya sesuai yang kita mau atau enggak. Terus kemudian minta dia untuk kayak kasih juga contoh-contoh apa yang mau dia post itulah. Kayak saran aja pakai Canva aja nih untuk kayak ngebuat desainnya misalnya gitu. Jadi kayak biar kayak desainnya bisa kelihatan bagus tapi effortnya rendah gitu sih. Nah kayak gitu. Jadi kayak at least kita bisa punya lah high level overview-nya itu sih gitu. Jadi nggak cuma kayak ngedesain aja gitu sih si orang yang kita hire gitu. Itu tentang inilah ya kayak tim member untuk bantu handle social media. Nah untuk pertanyaan satunya lagi tentang kayak nama inilah ya, nama akun. Iya. Nah sebenarnya kalau menurut saya satu yang iya bener sih itu. Karena maksudnya waktu kemarin untuk networking itu saya juga ini kan untuk kayak saya ngasih sampai penilaian saya juga nyari-nyari gitu kan. Nah itu kayak kalau misalnya nama akun sosial media itu nggak sama-sama nama perusahaannya itu emang sering kali nggak ketemu gitu. Iya. Nah kalau dari saya sih yang membantu itu kalau misalnya kayak namanya udah dipakai orang lain, tambahin aja misalnya Indonesia gitu, atau kayak misalnya Surabaya atau nama kotanya gitu sih, tergantung bisnisnya. Karena kalau misalnya kita pakai nama yang beda banget, karena contoh bisnisnya kakaknya tadi tuh, saya inget sih itu, jadi dia akunnya ada beberapa gitu kan, dan saya nggak nemu akun yang kayak saya sempat bingung gitu sih, ini akunnya yang mana sih gitu, karena kayak namanya ada beberapa gitu kan. Nah itu lumayan bisa buat customer bingung gitu sih. Jadi menurut saya mending satu aja gitu kan, kalau misalnya bisnisnya emang sama gitu, tapi tambahin aja misalnya Indonesia atau kayak Bandung atau Surabaya, tergantung kayak scope bisnisnya itu kayak apa gitu. Juga misalnya kayak ngelayaninnya sama satu customer di Indonesia, tambahin aja Indonesia gitu misalnya. Atau kalau kayak ngelayaninnya spesifik di Surabaya, tambahin aja Surabaya gitu misalnya, gitu sih. Cuma kayak punya nama akun yang sama kayak nama bisnis menurut saya cukup penting sih gitu ya. Jadi biar kayak customer tuh gampang nemuinnya gitu sih. Iya. Di sosial media atau kayak di Google gitu. Itu tadi jawabannya KPW. Gimana? Udah mantep belum Bu Ligia? Kumaha teh?
Mantap. Mantap, gitu ya. Mudah-mudahan namanya diganti Indonesia gitu. Atau Teteh Ligia Nostalina gitu. Ya. Ya Teh, sukses ya Teh. Semoga pesanannya makin marema. Terus abis itu juga semua rekan-rekan juga bisa ikut membantunya Teteh ya Teh. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini KPW ya. Buat rekan-rekan karena memang berhubung waktu masih setengah jam lagi, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan untuk tulis di kolom chat ya. Nah, ini seperti yang banyak banget dialamin oleh orang-orang di seluruh dunia mungkin ya. Kalau misalnya bagi para pemula pebisnis gitu. Walaupun berasal dari sektor yang berbeda-beda gitu KPW. Ini ada yang nanya gini, baiknya iklan di sosial media itu sehari berapa kali posting sih? Terus yang kedua, apakah foto yang itu aja bisa kita posting selalu gitu? Jadi saking sibuknya ngurusin pesanan, kadang-kadang suka lupa buat foto gitu ya, atau apapun itu. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Ini adalah pertanyaan dari Francisca. Oke. Jadi kalau kayak ngiklan sehari berapa kali, sebenarnya kalau ngiklan, oke, mungkin pertanyaannya posting kali ya, sehari berapa kali gitu kali ya. Jadi kalau kayak posting sehari berapa kali, kayaknya kalau untuk akun bisnis sehari sekali juga udah bagus sih gitu menurut saya. Jadi misalnya kalau sehari 2 kali, ya boleh aja gitu kalau sehari 2 kali, cuma kayak mungkin effortnya tinggi banget aja sih. Kalau misalnya kayak nggak ada kayak tim member yang bisa bantu, mungkin akan kewalahan. Bahkan sehari sekali aja tuh itu effortnya tinggi sih kalau misalnya mau buat konten yang original gitu ya. Jadi kayak tentang konten posting itu paling kayak ya usahain, apalagi kalau misalnya mesti semua dilakuin sendiri gitu kan, at least seminggu 2 kali gitu sih. Seminggu 2 kali, kalau misalnya kayak punya resource yang cukup, mungkin sehari sekali gitu untuk post. Nah kalau ads itu sebenarnya hitungannya bukan kayak sehari berapa kali. Kalau ads tuh lebih ke kayak budget sih biasanya. Jadi kayak misalnya kita bisa kayak ngebuat, kita mau set budgetnya berapa. Bahkan kayak sekecil kita punya budget Rp5.000, nah itu tetap bisa di-set gitu. Karena kayak nampilinnya tuh misalnya kan ada istilah by impression. Impression tuh kayak jumlah, intinya ads kita dilihat sama berapa orang gitu kan. Nah itu harganya tuh biasanya murah banget kayak Rp100, Rp200 kayak gitu. Cuma karena kayak benar-benar impression itu kayak cepet kepake gitu sih. Jadi kalau misalnya kayak kita pasang, kita mau budgetin sehari Rp5.000 gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kayak harganya per impression 100 gitu kan. Nah berarti berapa tuh ya? Berarti 50 hitungannya. Iya. Bener ya? Takut salah. Iya, berarti kayak nambahnya 50 kali, nanti kalau kita bisa set, jadi sehari akan mampir ke customer 50 kali gitu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau ads satuannya itu bukan kayak sehari berapa kali, tapi kayak budgetnya berapa dan targetnya itu apa. Jadi kalau misalnya targetnya impression, itu akan ada harganya misalnya per impression itu berapa. Atau kalau misalnya targetnya mau conversion gitu misalnya ya. Jadi kayak misalnya kita mau targetnya satu hari orang tuh buka website kita lah, at least gitu ya, sampai buka website gitu kan, klik website. Nah itu biasanya akan lebih mahal gitu. Misalnya kayak, itu mahalnya juga kayak kalau cuma klik website aja mungkin 1.000-an gitu ya. Jadi kayak misalnya budget 5.000, sehari limitnya 5.000, berarti ya maksimal 5 gitu kan berarti. Kayak gitu. Gitu sih kayak bagusnya ads gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar bisa kontrol, kita harus tahu kayak conversion ini harganya berapa, terus budget kita berapa gitu. Jadi dari sana jumlah ads-nya yang muncul atau kayak jumlah intinya interaksinya akan terbatasi dari si budget itu. Gitu. Iya. Gimana nih Bu Siska? Waduh, oh ini Bu, Kak, ini Kak, KPW, ini yang anaknya jatuh kemarin. Bener ya? Ya Bu Siska ya. Apa kabar Bu? Ya Allah, alhamdulillah. Iya. Ini bocah gimana? Kameranya ditutup, yang kecil minta mandi. Ada aja dah. Iya. Jam sore anak-anak rada-rada sibuk. Mandi. Nah untuk itu Kak Siska atau KPW silakan. Mbak Siskawati, ini nama sama nih ya. Iya namanya sama. Iya, saya jadi bingung nih ya kan. Saya manggil siapa nih? Baik, untuk itu mungkin aku akan manggil Coach PW sama Kak Siskawati. Nah Kak Siskawati gimana jawaban dari Coach PW nih kali ini? Ya. Monggo Kak Siskawati, monggo. Iya Mbak, untuk jawabannya alhamdulillah nih udah kena banget. Kalau untuk Instagram Kak, sehari itu kan saya biasanya posting sehari 3 kali. Jam 8 itu kan orang biasanya udah mulai jam 7 itu kan dalam perjalanan. Biasanya kan mereka yang naik angkutan umum itu kan suka scroll handphone.
terus jam 1 siang saat jam istirahat dan malam. Tapi pernah dapat saran jangan sering-sering gitu karena mungkin nanti bosan gitu. Sebenarnya sih bukan untuk customer yang sudah pernah beli. Kalau untuk di Instagram itu kan jangkauannya lebih luas ya. Jadi kalau misalnya enggak iklan kan disangkanya enggak ada transaksi atau enggak aktif gitu. Tuh gimana Kak? Ya kayak tadi tentang kayak kalau keseringan orang apa ya, jadi kayak apa ya, kayak bosen sebenarnya bisa ya masuk akal juga gitu sih ya. Karena kan sebenarnya Instagram juga yang lihat ya yang follower kita gitu kan. Jadi yang udah follow kita gitu kan. Jadi kalau dari saya sih menurut saya daripada ngepost sehari 3 kali mending waktunya dipakai untuk ngeplan postnya itu untuk kayak lebih sedikit tapi kayak mungkin kualitasnya lebih bagus gitu sih. Jadi kayak misalnya biar orang nggak bosan kita buat kayak temanya apa nih gitu misalnya kayak dalam 1 bulan ke depan gitu ya misalnya. Jadi kayak hari ini postnya temanya tentang ini, yang besok tentang ini. Jadi kayak lebih terjadwal jadi lebih ada temanya gitu sih. Jadi kalau menurut saya daripada kayak kuantitas mungkin kayak bisa kualitasnya jadi waktunya dipakai untuk kayak ningkatin kualitasnya gitu. Karena sehari 3 kali itu banyak sih. Apalagi kalau masih lakuin sendiri jadi pasti mungkin karena kayak waktunya jadi lebih kepake untuk ngebuat postnya gitu ya jadi bukan untuk ngeplannya jadi mungkin kayak akan agak-agak mirip gitu bisa jadi atau kayak intinya masih bisa dioptimalkan gitu intinya jadi kayak mending waktunya dipakai untuk ngeplan gitu sih kayak buat rencana kurang lebih postnya tuh mau apa aja jadi gimana biar misalnya dianggap nggak terlalu kayak bikin bosan gitu tadi kan istilahnya bosan gitu misalnya gitu. Gitu. Nah, itu jawabannya Mbak Siska. Gimana? Kira-kira sudah jelas untuk jawaban dari Coach PW? Jelas. Ya, udah sukses ya Kak. Aduh, semangat ya Kak. Amin. Untuk itu kita akan ngasih kesempatan lagi buat yang lain ya karena masih ada 30 peserta nih. Buat penanya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan aja Anda langsung ketik di WhatsApp grup ya memang akan ada nanti setelah link dari bootcamp ini supaya mungkin akan jauh lebih bisa dijawab secara detail oleh Coach PW. Nah, untuk itu Coach, ini ada juga pertanyaan mau minta saran untuk startup step by step. Baby, step by step digital marketing biar cost-nya efisien tapi hasil maksimal. Itu kayak gimana Kak? Silakan Coach PW. Step by step digital marketing biar cost-nya maksimal. Oke. Step by step. Sebenarnya apa ya? Intinya kalau digital marketing itu apa ya? Fokus utamanya itu tentang optimisasi gitu sih. Jadi kayak dimanapun platform yang dipilih gitu ya. Kalau kayak step by step kayaknya kita intinya kayak nggak ada waktunya gitu sih untuk lakukan itu sekarang gitu ya untuk kayak SEO gitu. Cuma intinya itu tentang optimisasi. Jadi dimanapun yang kita pilih bisa di Google atau kayak Facebook atau Instagram atau ya TikTok atau YouTube gitu kan. Nah intinya itu kita selalu bisa ngebuat campaign itu selalu bisa dibuat beberapa gitu. Jadi misal pun campaign-nya cuma satu gitu ya misalnya tentang ini kan campaign lagi tahun baru gitu ya misalnya ya. Nah biasanya kita tuh bisa kayak upload asetnya itu beberapa. Jadi misalnya image-nya satu yang warna misalnya logo kita di kiri atas terus itu kayak gambarnya kayak gimana terus tulisannya kayak gimana gitu kan ya. Terus kemudian kita bisa kayak upload asetnya itu ada beberapa bisa di-upload gitu. Atau kayak tipe iklannya gitu lah ya. Misalnya kalau di YouTube, tipe video yang kita upload untuk iklannya ada beberapa. Nah, dari sana intinya kita harus fokusin tuh tentang optimisasi. Jadi kita harus kayak lihat result-nya tuh kayak gimana. Misalnya kita coba aja dulu run sehari gitu kan. Terus kita lihat tuh. Biasanya nanti akan ada kayak aset-aset atau kayak gambar-gambar atau video-video gitu kan untuk kayak tipe campaign kita itu, untuk kayak tipe tadi ads kita itu mana yang lebih menghasilkan gitu. Jadi misalnya kayak tadi targetnya impression gitu ya, kita pengen ngebuat reach-nya tuh yang banyak gitu kan, kita pengen orang-orang tuh ngelihat iklan kita. Nah mana dari tipe-tipe tadi aset-aset kita, image, video, atau apapun yang kita pakai itu yang lebih perform gitu sih. Jadi mana yang orang tuh lebih banyak lihat. Dan dari sana juga biasanya tuh nanti istilahnya apa ya, nggak semuanya tuh akan nyerap budgetnya gitu sih. Jadi kayak dari masing-masing platformnya, Facebook, Instagram, atau kayak YouTube, mereka tuh pasti nge-push yang lebih apa ya, yang orang tuh lebih tertarik untuk lihat gitu. Ini tuh ngaruh kalau misalnya, terutama kalau misalnya ada conversion-nya gitu misalnya. Jadi misalnya kita kayak targetnya untuk orang ngeklik dari si ads ini ke website kita gitu kan. Kan nggak semua orang akan ngeklik gitu kan ya. Nah biasanya nanti si Facebook atau Instagram itu dia akan nge-push yang lebih diklik gitu sih.
Nah, tapi kita nanti juga bisa intervensi juga. Jadi misalnya kita sehari sekali kita review mana dari si aset-aset ini yang lebih menghasilkan gitu. Jadi kalau untuk digital marketing fokusnya tuh di optimisasi. Jadi kita harus kayak review terus berkala. Kita lihat mana dari yang tadi tipe-tipe aset dari campaign kita yang perform, terus kita matiin ini nggak perform gitu sih. Jadi biar kita fokus ke yang memang perform. Jadi kayak dari sana biasanya kayak value-nya, spending yang kita keluarin akan lebih optimal gitu. Karena kita kayak terus review, habis itu kita revisi sesuai sama cost yang ada gitu. Mohon maaf, saya ke-mute. Mas Bayu Tambiaku gimana kira-kira? Sudah jelas jawabannya? Oh, Mas Bayu lagi di jalan, Mbak. Tapi dia jawabnya udah gini, Kak. Iya. Gitu. Ini sebenarnya pertanyaannya Kak Bayu Tambiaku ini bagus-bagus nih. Kayak mau tanya Kak, jika community based target, tools apa yang paling bagus untuk website? Community based target, tools apa yang paling bagus untuk website? Sebenarnya websitenya sendiri mau goalnya untuk apa nih? Mau buat kayak forum gitu atau gimana? Nah itu dia tuh, karena berhubung Kak Bayunya lagi di jalan ya, Kak Bayu nggak bisa diganggu Kak? Apa masih bisa aktifin speakernya boleh? Audionya boleh? Oh lagi nyetir mobil ya? Wah ini, naik motor. Apalagi narik dia, apa gimana sih? Oke, kita langsung lanjut aja ya Kak. Mohon maaf ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Aku nggak tahu kalau dia lagi nyetir motor. Oke, selanjutnya Kak Marlangen. Ini Kak Francisca izin tanya, rekomendasi tools email marketing yang dipakai apa ya? Lalu yang kedua, kalau UKM budget promo terbatas, mana yang lebih didahulukan? Ads sosial media atau ads Google? Lalu yang ketiga, kalau untuk pasang ads di Instagram, lebih baik pasang iklannya lewat Facebook Business Manager atau langsung boost posting di Instagramnya langsung, Kak? Nah, pertanyaan itu silakan untuk dijawab dari Kak Marlangen. Oke, jadi kalau email marketing tuh salah satu yang paling umum dipakai tuh ada namanya Mailchimp. Itu salah satu yang paling ini sih, kayak paling banyak dipakai. Karena dia itu provide gratis, tapi nanti di bawahnya ada kayak send by Mailchimp gitu. Nggak apa-apa lah ya gitu kan. Kan lumayan lah gratis gitu. Selain itu sebenarnya ada banyak sih yang lain. Kayak yang saya pakai tuh namanya SendGrid, cuma itu kayak agak lebih konvensional nanti dari sistem kita udah ada kayak API-nya, sistem segala macam, nanti mau integrasi, nah itu bisa tuh kayak gitu. Cuma dan ada yang lain juga, misalnya banyak sih yang lain. Cuma biasanya yang paling utama biasanya Mailchimp itu sih. Jadi kayak Mailchimp itu dia dari yang free itu ada, nanti kalau misalnya pun udah lebih advance dia juga punya banyak toolsnya gitu. Jadi itu salah satu yang saya lihat itu paling banyak dipakai. Jadi ya bisa coba Mailchimp. Nah yang kedua tadi lebih efektif mana ya gitu pertanyaannya, kayak Google atau kayak Facebook atau Instagram gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi cost gitu kan, kalau yang Facebook, kalau Google itu kan tadi kan kayak apa ya istilahnya, Google AdWords itu kan kayak search advertising gitu ya, itu sebenarnya lebih murah gitu sebenarnya. Cuma dari segi kayak di budgetnya keserap atau enggak, kalau Google itu kan tergantung dari orang yang nge-search keyword yang kita pasangin ads-nya itu berapa banyak gitu kan. Seringkali itu walaupun dia murah, dia nggak nyerap budget fully gitu. Ya misalnya total budget kita misalnya ya kalau 5.000 mungkin keserap ya, misalnya kayak 5 juta gitu per hari misalnya ya gitu ya. Jadi bisa jadi di Google itu kita pasang budget segitu, cuma karena yang nge-search itu nggak cukup banyak jadi nggak keserap gitu sih. Nah, kalau display advertising kayak misalnya Facebook atau Instagram gitu, nah itu kemungkinan keserapnya lebih tinggi gitu sih. Karena kan kayak kita bisa target aja, kita mau dilihat sama orang di Surabaya atau apa gitu kan. Jadi kemungkinan budgetnya keserap yang kita mau tuh lebih tinggi gitu. Nah tapi kalau misalnya dari segi yang lebih murahnya, Facebook sama Instagram murahan mana ya? Kayaknya saya nggak yakin sih, cuma kayaknya Facebook deh in general. Cuma ini kayak case by case banget sih sebenarnya. Jadi kayak tergantung conversion yang kita mau tuh kayak apa, customer-nya siapa gitu. Jadi kayak jadi kalau saya summary yang kedua, lebih efisien yang mana? Google tuh pasti lebih efisien, tapi seringkali nggak keserap. Sedangkan kalau yang display advertising itu kemungkinan keserapnya lebih tinggi. Terus kayak mana yang lebih murah? Saya rasa kayaknya Facebook lebih murah, cuma kayak saya nggak yakin itu signifikan gitu sih. Jadi kayak mending dicoba aja dua-duanya gitu. Terus kayak nanti yang
lebih perform yang mana, yang nggak perform dimatiin aja ads-nya gitu sih. Jadi kayak kita optimize kayak setiap hari atau kayak 2 hari, saya saranin setiap hari ya kalau pasang ads gitu untuk dioptimize. Nah yang ketiga, jadi kayak pertanyaannya kayak untuk run Instagram ads, mending di Instagramin langsung atau kayak Facebook, pakai Facebook inilah ya, kayak business manager. Menurut saya mending pakai, ya, menurut saya mending pakai Facebook. Karena kayak nanti, jadi kayak saya sempat ada pengalaman juga gitu ya untuk salah satu intinya apa ya, kayak campaign yang umur segiran gitu ya. Awalnya tuh kita pakai Instagram, terus ada kayak banyak hal tuh yang jadi susah nanti waktu kita kayak timnya udah ada berapa nih yang nge-handle itu gitu kan. Di Instagramnya jadi kan harus sharing account gitu sih, kalau nggak salah. Jadi kayak orangnya harus masuk ke account itu gitu di awal-awal at least. Dan kemudian ada tools-tools lain yang kayak kita nggak bisa akses gitu di Instagram. Jadi kayak at some point kita tuh harus migrasi semuanya ke Facebook gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya dari awal memang bisa langsung di set, mending pakai Facebook langsung aja gitu. Karena kayak untuk analytics-nya dan segala macam jauh lebih mumpuni gitu lah untuk di Facebook daripada Instagram. Gitu. Jadi kalau misalnya belum keburu mulai nih di runnya di Instagram, mending untuk nge-run ads di Instagram pakai Facebook Business Manager. Gitu. Oke, gimana Kak Marlangen? Apakah jawabannya sudah mewakili atau masih ada yang penasaran? Silakan daripada nanti kebobo mimpi. Ya silakan. Udah. Iya, makasih Kak Francisca, jawabannya udah jelas banget. Tapi aku ada satu lagi tambahan nih. Kalau misalnya untuk iklan di Facebook atau Instagram nih ya, kalau misalnya kita punya budget terbatas, lebih baik kita setting di perharinya dengan budget yang minimal tapi hari durasi iklannya lama, atau perharinya itu kita setting budget tinggi tapi hari durasi iklannya cuma sebentar gitu. Nah, kalau itu sebenarnya tergantung sama tipe iklannya. Kayak misalnya ada tipe-tipe iklan yang eventual gitu kan. Kalau misalnya promo tahun baru gitu kan. Kan tahun baru kan cuma akhir tahun, ya itu 1 Januari gitu kan. Jadi kan kayak spesifik ke tanggalnya. Kalau misalnya kayak gitu ya mending di-push di hari-hari dekat-dekatnya aja gitu. Tapi kadang-kadang kan kita juga ada promo lain yang misalnya yang jangka panjang gitu kan. Misalnya kita ada diskon, terus kayak kita bisa nentuin nih, diskonnya kita pasang 1 bulan gitu misalnya. Nah kalau kayak gitu kan kita bisa spread gitu kan. Jadi again itu tergantung sih. Jadi kayak campaign-nya tuh kayak eventual gitu kan, kayak ngejar suatu tanggal tertentu atau enggak, atau kayak sesuatu yang bisa kita kontrol gitu sih. Gitu. Cuma kayak kalau by default sih, kalau misalnya pun kita pasang iklan yang panjang, nah itu mending si KV-nya gitu ya, kayak si key visualnya itu tuh diupdate gitu. So kadang-kadang orang tuh bosan gitu loh ngeliat iklannya ini lagi gitu kan, kayak udah sebulan kayak sama terus gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin pun kalau misalnya pun ini jangka panjang, at least kayak ya kalau bisa kayak 2 minggu atau kayak 1 bulan sekali lah maksimal banget gitu ya, kayak si image-nya tuh diupdate gitu sih. Gitu. Oh ya. Tapi kalau dari segi budgetnya tergantung tadi itu eventual atau enggak. Terus Kak, kalau untuk target audiens, sebaiknya kita settingnya otomatis atau kita setting manual ya? Iya, sebenarnya kalau target audience, kalau dari segi algoritmanya si Facebook sama Instagram, mereka tuh pintar juga gitu sih. Jadi kayak at least di awal-awal tuh biasanya kalau misalnya otomatis tuh berarti dia akan mainly akan target orang-orang yang kayak udah follow kita atau kayak yang look alike gitu sih biasanya. Jadi kayak kalau saya sih biasanya di awal tuh kasih kayak, kan kita bisa upload juga tuh, misalnya kita bisa setup kayak look alike, kita bisa upload kayak email sama nomor HP customer kita gitu kan. Nah itu membantu tuh. Jadi kalau misalnya kita upload tuh look alike audience itu kan, kayak si daftar si user kita, nanti dia tuh bisa nyari kayak misalnya si user ini tuh akun Facebooknya apa, terus dia bisa nyari kayak audience lain yang look alike kayak mereka gitu sih. Jadi kayak biasanya yang dilakuin di awal tuh bisa kayak gitu. Jadi kayak untuk mastiin kita tuh target audience yang relevan gitu sih. Cuma in general, kalau misalnya udah jalan gitu, otomatis juga bisa cukup bagus sih. Dan kita kan juga bisa tetap target kan. Misalnya kayak age range-nya mau berapa, atau kayak maunya di daerah mana gitu. Jadi kayak biasanya sih ke depannya nggak perlu sampai manual banget semua kita define, cuma kita define-nya hal-hal yang cukup agak besarnya aja gitu. Misalnya age range, atau kayak lokasi atau apa gitu. Nah sedangkan hal yang tadi saya mention yang berguna tuh look alike audience, kita bisa upload audience yang kayak kita udah punya gitu kan, terus nanti Facebook bisa cariin yang mirip-mirip sama mereka gitu sih. Gitu.
Nah, itu jawabannya Kak Marlangen. Iya. Gitu. Iya. Saya bawaannya ingat menteri aja gitu ya. Pak Marlangen. Iya. Sip, makasih banyak ya Kak Francisca, Kak Tiara. Ya, sama-sama Kak Marlangen. Sukses ya Kak Marlangen ya. Sama-sama. Sukses, semangat terus. Nah, berhubung kita tinggal 10 menit lagi menuju closing acara pada kesempatan sore hari ini, kan biasanya kalau di setiap sesi kelas bootcamp itu selalu ada yang namanya kuis, apa namanya? Tugas. Kenapa jadi kuis? Assignment ya. Nah, jadi Kak, karena tadi Coach tadi kan belum sempet tuh diceritain kira-kira tugas apa nih yang akan di-share oleh rekan-rekan jagoan lokal kita hari ini. Karena yang pasti untuk pengumpulan datanya itu harus banget dikumpulkan besok agar supaya Coach PW bisa langsung segera ngecek kira-kira ini siapa nih yang memang jawabannya paling paling menginspirasi. Untuk itu silakan Kak PW untuk bisa memberikan assignment-nya kepada 30 jagoan lokal di sore hari ini. Iya, untuk assignment-nya kan tadi saya kayak sempat share beberapa konsep gitu kan. Nah, intinya assignment-nya implementasi kayak 3 dari konsep-konsep yang sempat saya share gitu. Ini 3 bisa yang manapun sih. Kayak misalnya kan tadi misalnya tentang Instagram ada banyak tuh yang di-share gitu kan. Nah, itu kan dan untuk teman-teman pasti sesuatu yang cukup simpel gitu lah ya untuk diimplement. Atau kayak misalnya ada tentang email marketing atau tadi misalnya advertising gitu kan. Itu yang terakhir tadi yang agak kepotong tentang analytics. Intinya hal utama tentang analytics tuh ngeset KPI-nya gitu sih, kayak KPI yang mau di-set gitu misalnya. Nah, intinya kayak dari salah satu konsep yang tadi saya sempat share, implementasi kayak 3 dari konsep-konsep itu, dan kalau bisa 3-nya dari kategori yang beda gitu. Jadi kalau kategori yang beda misalnya kayak kalau Instagram yang misalnya yang diimplement di Instagram itu 1 aja gitu misalnya. Atau kayak satu lagi marketing, misalnya email marketing, satu lagi misalnya analytics apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak, ini saya baru dengar juga kayak PR-nya buat besok gitu ya, assignment-nya buat besok, jadi kalau misalnya nggak keburu pun ya nggak apa-apa lah gitu ya. Cuma intinya kayak implementasi 3 hal yang tadi saya sempat mention gitu. Ya, dan Bapak Ibu jagoan lokal bisa lihat langsung di layar Anda, ini adalah tugas dari Kak atau Coach PW kita. Jadi remind lagi bahwa besok itu harus dikumpulkan. Ya. Kalau misalnya pengen mendapatkan bantuan modal gitu ya, modal usaha dari OCBC dan SP dan juga AG Media, itu pasti semangat banget nih untuk bisa mengerjakan sebaik-baiknya. Tugasnya itu assignment kita adalah teman-teman jagoan lokal dapat memilih konsep yang dirasa paling relevan, lalu usahakan untuk mengimplementasikan dari kategori yang berbeda, misalnya email marketing, analytics, atau sosial media. Ini implementasi 3 konsep yang diperkenalkan di sesi digital fit bootcamp ke UMKM masing-masing atau jagoan lokal masing-masing. So, buat Anda semua rekan-rekan dari jagoan lokal dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini, tentu kita ingin sekali mengucapkan terima kasih banyak sama KPW. Tepuk tangan saya lagi buat Coach PW. Aduh, makasih banyak ya Kak buat waktunya Coach PW. Ini mantap banget ya, jauh-jauh loh. Benar-benar dari USA untuk bisa memberikan kita banyak sekali inspirasi dan juga banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk bisa mempromosikan brand kita dengan cara digital gitu. Nah, kira-kira dari Coach PW sendiri ada pesan-pesan yang memang ingin Coach PW sampaikan terutama bagi rekan-rekan jagoan lokal yang ada di Indonesia. Silakan Coach PW. Iya, paling pesan saya kalau kemarin yang saya lihat sih dari untuk networking rata-rata sih semuanya pasti udah manfaatin digital gitu ya. Paling ini sih mungkin lebih lebih mindful gitu sih kayak dalam kayak ngelakuin effort digital gitu kan. Kayak misalnya tadi kayak misalnya ngepost Instagram, kita bisa kayak pastiin effort kita tuh kayak nggak cuma untuk ngebuat post yang banyak, tapi juga ngemastiin kita ngeplan itu gitu. Termasuk juga tadi kayak misalnya hal lain untuk kayak nama social media handle kita dan segala macam gitu kan. Karena again kayak digital ini tadi ada konsep namanya zero moment of truth gitu kan. Jadi kayak yang kita buat itu intinya yang customer akan experience pertama kali gitu lah. Jadi kayak kan kesan pertama kan penting banget gitu ya. Yeah. Jadi pastiin kesan pertama yang kita kasih customer tuh yang terbaik yang kita bisa. Jadi kalau misalnya ada waktu lebih untuk kayak ngumpulin effort, pastiin kayak kita nge-review dulu nih yang software yang kita udah punya tuh kayak apa, Instagram kita kayak apa, Facebook kita kayak apa, atau kamu punya website kita kayak apa gitu kan. Dan pastiin itu udah menjadi representasi yang paling baik dari brand kita gitu sih. Gitu.
Nah, itu dia ya kan pesan-pesan dari Coach PW. Tepuk tangan sekali lagi guys buat Coach PW. Terima kasih banyak ya Coach PW buat waktunya sore hari ini. Tapi kalau di sana pagi hari ini, apa namanya, semoga ya kan mimpi indah malam ini ya Coach PW gitu. Bisa apa namanya? Besok tuh hari apa sih, Bo? Kalau di Amerika? Besok. Hari ini ya? Sekarang hari apa nih? Iya. Oh Selasa, oh berarti hari Selasa ya? Iya benar-benar hari Selasa. Semangat ya Coach PW ya, saya sampai lupa hari loh. Coach, makasih banyak ya, aku seru banget lo bisa ketemu sama Coach sampai ini cuma bisa dilihat di layar kaca gitu ya. Dan buat rekan-rekan seperti biasa, jangan lupa juga nih buat seluruh jagoan lokal dimanapun Anda berada, seperti biasa, kalau masih punya pertanyaan, silakan aja kamu langsung tanyain di grup WhatsApp yang di mana nanti akan kita invite ya. Dan untuk itu jangan lupa juga untuk mengumpulkan tugas assignment dari coach kita, itu adalah Coach PW, yang dimana ini adalah assignment terakhir kita nih. Berikanlah yang terbaik, terbaik dan terbaik terus, karena siapa tahu ini merupakan peluang Anda dalam mendapatkan modal usaha yang akan diberikan langsung oleh OCBC NSP dan juga KG Media. Selain itu juga kumpulkan tugas Anda esok hari, tepatnya pada tanggal 16 Desember ya. Esok apa 16 Desember, Bro? Tanggal 15 apa tanggal 16, Bro? Ayo. Ya, nanti akan dikabarkan lebih lanjut, tapi kalau di sini saya mendapatkan beritanya tanggal 16 ya. Desember 2021 melalui email entrepreneurship.jagoanlokalsehat@gmail.com. So, tetap aja pantau terus informasi-informasi tambahan selanjutnya. Karena apa? Pada tanggal 17 nanti kita akan mengetahui pengumuman siapa yang menjadi 3 orang juara terbaik yang akan mendapatkan modal usaha dari OCBC NSP dan juga KG Media. Dan selain itu, mohon maaf lahir batin, ternyata diralat besok, jadi tanggal 15 Desember, tugas assignment harus dikumpulkan. Jamnya bebas ya, jam 11.45 malam nggak apa-apa. Atau ada jam khususnya ya. Nanti kita juga akan kabarkan, pantau terus WhatsApp-nya. Jadilah ketiga pemenang terbaik, tapi jangan sedih juga bagi Anda yang memang belum mendapatkan kesempatan. Jam 23.59 katanya. Jadi masih aman ya. Sebelum lewat itu waktu, masih aman Anda kumpulkan. Dan jangan lupa juga kunjungi website kita dan juga media sosial kita di @melaju jauh, OCBC_NESP, dan @kitabangkit_ID. Jangan lupa juga buat Anda semua, selamat sekali lagi untuk 30 UMKM atau jagoan lokal yang telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan brand Anda di KG Media selama kurang lebih setahun lamanya. Mudah-mudahan Anda sudah mempersiapkan portofolio terbaiknya seperti yang memang disarankan oleh Kak PW tadi, bahwa jadikanlah portofolio Anda menjadi portofolio terbaik dan juga tampilan yang terbaik agar supaya potensial klien kita akan semakin tertarik mengenal Anda lebih dalam. Untuk itu, saya Tiara Sadikin mewakili segenap kru yang bertugas, mewakili rekan-rekan dari KG Media, mewakili rekan-rekan dari OCBC NISP, mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang memang sudah mengikuti 4 kelas bersama dengan kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Sehat terus, walafiat ya, semangat terus ya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain waktu, dalam waktu yang dengan cepat juga pastinya. Ahoy ya, gitu. Jangan lupa minum vitamin ya kan. Jangan lupa anak pada divaksin ya kan? Karena hari ini adalah kick off-nya vaksin yang pertama buat buah hati kita. So everybody, thank you so much buat bergabung di acara sore hari ini. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, sukses terus, doa terbaik buat Anda semua dari saya dan keluarga, asik begitu, dan juga dari keluarga KG Media dan juga keluarga OCBC NSP. Oke, kalau gitu saya mohon pamit mundur dulu ya. Terima kasih banyak semuanya ya, sehat selalu. Pak Brion, makasih banyak ya Pak. Tetap ganteng dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Kak Yesi dari Fashionistas. Terima kasih dari untuk Bu Marlangen. Terima kasih juga buat Kak Iwayan, Beli Iwayan, Pak Jemi, Bu Helen, Bu Siskawati, Bu Vivian, Kang Asep, terima kasih banyak. Bu Carolina, terima kasih banyak. Bu Sofiana, terima kasih banyak. Siti Ainun, terima kasih banyak. Ibu Ligia, Ibu Lesi, Pritianingsi, Pak Maman Suryaman, terima kasih kepada Purnama Asmi, dan juga terima kasih kepada Enlis Tiosari, lalu kepada Pak Dani Prabowo, terima kasih banyak, Pak Rio dari Yori Iteri, terima kasih, ke Abang Erwin Sandak, terima kasih Abang ya. Terus juga kepada Kak Siwi Ragil, terima kasih banyak, Pak Lalu, terima kasih, lalu ada Pak Muhammad Bayu Hermawan, Pak Tekisna Salim, terima kasih banyak, dan buat Anda yang belum disebutkan namanya, jangan berkecil hati.
Yang pasti saya doakan yang terbaik buat Anda dan masa depan Anda. Tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Saya pamit.